Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan salam kenal tentunya untuk teman-teman peserta Latsar CPNS golongan 2 non Kementerian Pertanian tahun 2021 angkatan 3. Betul? Boleh dikoreksi kalau saya salah? Betul, Bu. Betul ya? Betul, Bu. Baik, baik. Senang sekali saya bisa bertatap muka walaupun hanya secara virtual dengan teman-teman di kesempatan kali ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah mengenal saya karena menjadi bimbingan saya atau mungkin juga tidak. Kalau dari namanya enggak sih sebetulnya, enggak ada nih. Oke, jadi kita baru kenal sekarang. Saya berharap tadinya bisa bertemu atau bertatap muka langsung untuk melakukan kegiatan agenda 1 terkait dengan sikap dan perilaku bela negara ini ya. Kegiatan yang sangat menarik dan tentunya dapat membangun jiwa nasionalisme kita ya selaku anak bangsa, selaku generasi muda. Baik teman-teman, ada 40 lengkap. Lengkapkah ini 40? Bu izin menyampaikan Bu untuk atas nama Anjar Mulyana sudah tidak bersama kita Bu. Anjar. Keluar dari kelompok ini maksudnya? Keluar dari ini Bu, dari apa? Dari Perpustakaan Nasional Bu. Oh gitu, Anjar Mulyana. Padahal harusnya ikut Latsar ya? Harusnya ikut Bu. Ih sayang banget ya. Ini harapan banyak orang loh. Sama Ibu untuk Sama Ayu Andini sedang berduka Bu, ayahnya meninggal. Oh ini peserta kedua yang saya tahu, yang satu bimbingan saya sama juga kemarin ayah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita doa semua ya. Mudah-mudahan Ayu Andini ayahnya diberikan tempat yang terbaik dan Ayu Andini tetap kembali bisa bergabung di Latsar ini yang tentunya juga menjadi bagian dari doa almarhum begitu ya. Jadi harus dituntaskan ya. Karena teman-teman harus sadari bahwa teman-teman berada di sini bukan semata-mata kemampuan teman-teman sendiri. Selain tentunya juga rezeki, tetapi juga doa dari orang-orang terdekat. Oke ya, doa dari orang-orang terdekat. Jadi sebagai bentuk syukur adalah teman-teman harus mengikuti rangkaian kegiatan Latsar sebaik-baiknya. Ya, selain bekal untuk Anda nanti berkarir sebagai pegawai negeri sipil, tentu juga ini sebagai wujud syukur teman-teman bisa berada di sini. Tahu tidak sih? Teman-teman itu posisi teman-teman sekarang ini adalah posisi yang dirindukan oleh banyak orang di luar sana. Ya kan? Kalau PNS itu memang dirindukan walaupun dibenci. Dulu teman-teman mungkin pada saat belum menjadi CPNS seperti sekarang sempat juga kan underestimate ya dengan PNS. Iya Pak, iya pasti iya ya, tentang pelayanannya lah, tentang apanya lah, tentang ininya, tentang itunya. Kadang-kadang kalau mendengar kenaikan gaji PNS, kerjanya gitu naik gitu kan. Nah, saat ini teman-teman ada di dalam sana. Ya, kadang-kadang itu warna tidak seindah aslinya. Itu kan teman-teman temukan juga. Kemudian ya kesan pertama begitu menggoda saat ini. Selanjutnya terserah Anda. Gitu kan, banyak tuh yang pas-pas di sana. Kemudian juga apa ya, dibenci tapi dirindukan. Terbukti dari pada saat dibuka seleksi, ribuan orang datang yang sudah nggak punya nalar bahkan cari-cari pintu tikus. Walaupun saat ini sudah tidak ada. Zaman saya dulu, kebetulan saya mengalami beberapa masa, ada-ada aja tuh jalan tikus dan ada juga yang tembus. Nah itu zaman jahiliyah lah ya. Teman-teman ini bersyukur loh, sudah ada di zaman yang terang benderang, ya. Terang benderang, kemudian juga teman-teman mengikuti rekrutmennya melalui seleksi yang ketat, seleksi yang luar biasa ketat. Selain secara akademis teman-teman harus betul-betul secara nilai teman-teman harus memenuhi,
Juga banyak hal-hal lain yang harus teman-teman penuhi untuk mendapatkan satu kursi sebagai pegawai negeri sipil. Satu banding berapa coba? Tergantung kementeriannya kan? Kemenko Polhukam, Perpusnas mungkin bisa satu orang itu harus bukan menyingkirkan ya, harus bersaing dengan 5 sampai 10 orang mungkin untuk mendapatkan satu kursi. Ini perjuangan yang nggak mudah. Dan saya yakin sekali bahwa teman-teman yang terpilih untuk duduk di sini sebagai peserta latsar adalah orang-orang pilihan. Jadi kami sebagai orang-orang yang lebih dulu juga tentunya pemerintah dalam hal ini menaruh harapan besar kepada teman-teman untuk dapat berkontribusi positif, untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas internasional, berkelas dunia. Itu tujuan kita bersama ya. Dalam kurun waktu yang tidak lama, kita harus dapat mewujudkan performance birokrasi berkelas dunia. Dan itu ada di tangan teman-teman. Saya percaya deh dari muka-mukanya ini masih millennials lah. Ini milenial semua ini. Jadi teman-teman lah nanti yang menjadi ujung tombaknya. Kalau saya kan sudah hitungan tidak lama lagi ya. Paling hanya 2 jari tangan. Kalau teman-teman dua tangan dikali 3 mungkin. Masih 30 tahun lagi ke depan untuk bisa berkiprah di di birokrasi pemerintah. Kalau saya tersisa 2 tangan saja, 2 tangan lebih dikit. Ya, jadi teman-teman lah ujung tombaknya ya. Nah, itu juga akan terbangun dari rasa nasionalisme teman-teman, rasa cinta teman-teman terhadap tanah air. Ini juga merupakan bagian dari sikap dan perilaku bela negara. Ya, sikap dan perilaku bela negara teman-teman terhadap bangsa dan negara ini. Ya, dan hari ini saya diberi kepercayaan untuk memberikan materi apa hari ini? Ada yang tahu? Sikap perilaku bela negara, Ibu. Sikap perilaku bela negara. Ya. Sikap perilaku bela negara. Seperti apa sikap perilaku bela negara? Nanti akan saya sampaikan dalam beberapa slide. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu, berarti yang hadir saat ini adalah 38 peserta, betul ya? Sudah ada ketua kelas? Sudah, Bu. Sudah. Siapa ketua kelasnya? Indra Mulya, Bu. Indra Mulya. Oke, Reza Indra Mulya ya? Iya, Bu. Nomor absen 26, betul? Betul, oke. Sudah ada kelompok? Kelompok sih yang ini, Bu, paling kemarin yang apa? Namanya kelompok. Dinamika kelompok. Bukan, kemarin itu Pak Widi bikin kelompok sih, Bu. Jadi udah ada kelompok yang 5 orang itu. Yang 5 kelompok atau 5 orang? 5 kelompok. 5 kelompok. Berarti satu kelompoknya berapa? Satu kelompoknya sebentar, Bu. Kalau 48. Karena ya sekitar 8 orang. 8, ada yang 7, ada yang 8 gitu ya. Sekarang ada 39. Ya, berarti ada yang 8, ada yang 7. Kelompoknya masih ingat kan teman-teman? Masih, Bu, ada catatannya, Bu, di grup. Oke, berarti saya tidak usah membentuk kelompok lagi. Kalau begitu, karena teman-teman sudah punya kelompok, jadi nggak usah terlalu banyak kelompok. Banyak grup WA aja kita pusing kan? Iya, Bu, benar, Bu. Apalagi ntar rubah-rubah lagi kelompoknya. Ya saya pusing tuh jawabin grup-grup WA, nggak dijawab gimana ya? Pas saya lihat, oh waduh latsar, wah gawat nih rapot saya bisa merah kalau nggak dijawab. Ternyata bimbingan saya, makanya saya kalau bimbingannya yang satu gambarnya Garuda, yang satu gambarnya Korpri, yang satu gambarnya merah putih, bingung soalnya kalau gambarnya nggak mencolok tuh lalu diabaikan gitu ya. Jadi harus sesuatu yang tidak mencolok supaya tidak diabaikan. Eye catching gitu loh, eye catching. Kalau yang eye catching langsung oh ternyata latsar memang eye catching ya. Teman-teman tahu nggak? Satu-satunya pelatihan yang hanya 1 kali diikuti adalah latsar. Teman-teman boleh bangga mengikuti diklat kepemimpinan. Ada kepemimpinan pengawas, ada kepemimpinan administratur, ada kepemimpinan satu lagi apa ya?
kepemimpinan nasional yang saat ini semuanya tengah digelar oleh PPMKP. Ya, itu teman-teman berundak nanti ikutnya. Pertama pengawas dulu, kemudian teman-teman dipromosikan dan memang berprestasi menjadi administratur, kemudian dipromosikan lagi menjadi pelatihan kepemimpinan nasional PKN, ya, tingkat 2, tingkat 1 dan sebagainya. Nah, itu bisa berulang. Ya, tapi kalau Latsar cuma satu-satunya seumur teman-teman menjadi PNS. Jangan main-main loh. Ini pelatihan ini kalau teman-teman nggak lulus selesai. Nggak jadi tuh ngikutin di Klatpim. Nggak jadi tuh ngikutin di Klat Teknis di luar negeri. Kan terbuka untuk seorang aparatur untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan teknis di luar negeri. Apalagi saat ini generasi muda semua nih kebanyakan nih yang masuk ke dunia birokrasi pemerintah. Pasti akan diprioritaskan untuk itu baik beasiswa maupun short course ya. Nah, teman-teman harus siap nih. Nah, untuk bisa sampai di sana, teman-teman harus selesaikan dulu latsarnya. Ya, selesaikan latsarnya dengan hasil yang baik. Hasil yang baik apa? Bukan ranking 1, tetapi hasil yang baik adalah teman-teman bisa memahami. Bisa memahami nilai-nilai dasar PNS, yang kalau anak-anak lagi aktualisasi itu, nilai-nilai dasar aktualisasi, nilai-nilai dasar aneka, bukan nilai dasar aneka, nilai-nilai dasar PNS yang tertuang di dalam aneka. Begitu, jangan bilang nilai-nilai dasar aneka, nggak ada. Adanya nilai-nilai dasar PNS yang tertuang di dalam aneka yang saat ini tengah teman-teman kerjain itu loh. Yang kadang-kadang males ngerjainnya kan, yakin nggak? Ini mendaratnya gimana nih nilainya nih? Aduh, yang mana nih nilainya nih? Ya dulu kita sudah lupakan ya, sama, saya juga gitu dulu. Apa sih ini? Aduh, transparansi yang kayak gimana ya, padahal teman-teman melakukan itu sehari-hari. Tapi susah ya, kalau kita deskripsikan, perlu pemahaman. Nah, teman-teman harus bisa mendalami itu. Itu baru namanya berhasil. Karena apa? Karena itu sebagai bekal teman-teman untuk nanti mengaplikasikan itu pada saat teman-teman bertugas. Serius loh, salah kita berbicara, salah kita berbahasa tubuh bisa menjadi masalah pada saat teman-teman berinteraksi di birokrasi pemerintah. Sekarang mungkin tidak terlalu berbeda dengan swasta. Kalau sekarang memang sudah kurang lebih hampir sama lah kita ya. Tapi kalau dulu salah-salah kita, salah-salah kita menempatkan diri, ribet. Tadi itu bisa berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu sebagai bekal teman-teman ya, untuk pandai-pandai menempatkan diri. Walaupun dulu mungkin teman-teman sudah mempunyai banyak pengalaman di sektor swasta, tetapi mungkin ada beberapa hal prinsip yang berbeda ketika teman-teman memasuki birokrasi pemerintah. Seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, itu apa namanya intermezzo lah ya, prolog sedikit supaya nggak terlalu tegang. Kayak apa sih Bu Fira gitu? Kan kita baru ketemu ya, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sama saya nggak usah tak kenal maka tak sayang, tak kenal yuk kita kenalan gitu. Persoalan sayang urusan berikutnya ya. Tapi paling tidak setelah kenal, Anda tahu saya tahu Anda. Oke, saya akan absen satu persatu ya. Oke, saya absen dulu. Tolong memperkenalkan diri, dari mana asalnya. Saya memegang absensi presensi kehadiran dari petugas. Saya coba Aisyah Aulia. Ya, hadir Bu. Aisyah Aulia dari, sebutkan institusinya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia dari instansi Badan POM, penempatan unit kerja Balai POM di Gorontalo. Kamu ada di Gorontalo ya? Asli ya Bu. Penempatannya. Penempatannya. Iya. Tapi sekarang posisi di mana? Di Gorontalo Bu. Oh, memang orang sana? Saya orang Makassar Bu, tapi penempatan di Gorontalo. Iya. Oke, deket ya, Makassar Gorontalo, nggak terlalu jauh. Oke. Aulia, maaf ya, nggak usah disebutin umurnya, saya cuma mau tanya saja, millennials ya? Iya Bu. Millennials ya kamu? Mohon maaf Bu, kurang jelas Bu. Kamu masuk generasi millennials usianya? Iya Bu, masuk. Soalnya nggak ada daftar usia di sini, saya biasanya harus tahu berapa Iya, usia berapa gitu loh. Tetapi paling tidak kalau di bawah 35 rekrutmennya semua millennials ya di sini ya.
Betul ya? Iya. Berarti Iya, saya doang ya yang generasi X. Oke, kemudian Aji Wiratama. Mana Aji? Ya Bu, hadir Bu. Oke, Ya, Aji. Kan Aji. perkenalkan nama saya Aji Wiratama, saya dari Badan POM. Untuk unit penempatan saya di Balai POM Kupang. Asal saya dari Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, saat ini ada di mana Aji? Posisi? Di Kupang Bu. Sudah di Kupang. Ya. Oke, baik. Kemudian apa namanya? Anjar Mulyana. Udah keluar, Bu. Anjar. Sorry, iya, betul. Ayu juga ya izin, baik-baik. Cahyaning Budi Sulistia. Iya hadir Bu. Silakan. Perkenalkan teman-teman dan Ibu, nama saya Cahyaning Budi Sulistia dari Balai Besar POM Bandung, asal dari Jogja. Oke, sekarang posisi di mana, Mbak? Di Bandung Bu. Sudah di Bandung ya, karena sudah Iya. mulai bekerja ya. Oke, Iya. baik. Kemudian Hoiril Imam. Ya Bu, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Fadil Imam dari Instansi Perpustakaan Nasional untuk penempatan di UPT Proklamator Bung Karno Blitar. Asal saya Oke, dari Jepara, Bu. dari Terima Jepara. kasih. Ya. Enak ya, penempatannya nggak terlalu jauh-jauh saya dengar tadi ya. Jawa Tengah, Kupang, Makassar, Gorontalo, Blitar. Dari mana? Dari Mas Hoiril Imam, dari mana asalnya? Dari kota Jepara, Bu, Jawa Tengah. Jepara, penempatan Blitar gitu ya? Kota Blitar, Bu. Ih, deket-deket ya. Ya. Zaman Tapi saya saat dulu yang ini dari masih- Jawa, gimana? Saat ini masih orientasi di Perpusnas Pusat Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta dong ya? Masih di Jakarta. Ya, deket dong kita ya. Oke, baik. Kemudian Dena Silviawati. Perkenalkan, nama saya Dena Sulfiawati dari Perpustakaan Nasional RI. Unit kerjanya Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Terima kasih. Oke. Dena Perpusnas. Di penempatannya di mana tadi, Dek? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Alhamdulillah ya di Jakarta. Kemudian Desti Anrarani Primasari. Mohon maaf Ibu, itu Antarani. Oh iya, ini nanti saya sampaikan ke petugasnya. Ini absensinya Anrarani nih. Desti Antarani Primasari. Perkenalkan Ibu, nama saya Desti Antarani Primasari, panggilannya Desti. Saya dari Perpustakaan Nasional. Terus untuk unit kerjanya saya di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, asalnya dari Magelang. Sekarang di Jakarta ya, Perpusnas Iya. Jakarta dari Magelang. Oke. Kemudian Dinda Aulia Cintarani Zufa. Izin Bu, koreksi Cintani Zufa Bu. Tuh kan, Cintani Zufa. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Cintani Zufa. Saya berasal dari BPOM RI Pusat, penempatan di unit kerja Biro Sumber Daya Manusia, asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur, sekarang di Jakarta. Oke, Biro Sumber Daya Manusia. Ada ya Perpusnas ya? Kemudian BPOM Bu. Ya, apa? BPOM. BPOM RI. Oh, BPOM. Oh, sorry. Oh, ya. Kemudian Dini Ananda Putri. Nah, iya Ibu hadir. Perkenalkan nama saya Dini Ananda Putri dari instansi Badan POM. Penempatan unit kerjanya di Balai POM Jambi, asalnya juga dari Jambi. Terima kasih. Oke, dari Jambi. Katanya Delta Plus di Jambi sudah ada ya. Nakut-nakutin ya. Tapi diralat kemarin, tadi malam saya dengar ya. Iya, Bu. Macam-macam aja, mudah-mudahan ya. Semua aman. Oke, Edi Wardoyo.
Oke, Pak Edi Wardoyo. Kemudian Fahri Altolak. Fahri, Ya Bu, ya. perkenalkan nama saya Fahri Altolah. Itu yang diapkan salah Bu, Altolah ya Bu. Iya ini. Jadi saya baru mau saya plesetin kok tolak sih gitu loh. Iya, Tolak itu kan? Iya. ya Bu, Altolah Bu. Saya dari Perpustakaan Nasional RI, unit kerja saya di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Saya dari Jakarta Bu. Oke. Perpusnas banyak ya sekarang ya. Anak muda semua nih, hebat ya. Kemudian Fahri kedua nih, Fahri Aulawi. Betul Ya tidak Bu, sih? betul Bu. Betul ya? Ya, perkenalkan nama saya Fahri Aulawi, saya dari Perpustakaan Nasional RI, penempatan di Perpustakaan Nasional Salemba, unit kerja Biro SDM dan Umum, asal saya dari Jakarta Bu. Terima kasih. Alhamdulillah loh Fahri, asal Jakarta penempatan Perpusnas, itu mah impian banget. Gak jauh-jauh ditempatkannya ya di pusat, alhamdulillah. Ada dua Fahri nih ya. Kemudian Febrian Tri Aryani. Ya Ibu, terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Febrian Tri Aryani. Saya asalnya dari Depok untuk penempatan di Perpustakaan Nasional RI Salemba, Jakarta. Oke, naik kereta berangkatnya. Betul Ibu. Kan? Ya Sekarang betul. ngekos nggak? Sekarang ngekos ya? Enggak Bu, kebetulan sudah berkeluarga Bu. Oh gitu, jadi WFH ya sekarang Perpusnas Iya ya? betul Bu, WFH Bu. WFH ya. Depok mah deket, enak ya sampai ke Jakarta, alhamdulillah. Kemudian Grace Wilhelmina. Iya, Ibu Mana hadir. Grace? Oke. Perkenalkan Ibu, nama saya Grace Wilhelmina Ateheru, bisa dipanggil Grace, dari instansi Perpustakaan Nasional RI penempatan di Salemba pada Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus. Asal saya dari Padang, Bu. Dari Padang. Iya. Grace Wilhelmina tadi L-nya apa? Latuheru, marga saya. Oh, berarti form kamu dari Ambon Papa ya? Ambon, iya Bu. Oh, ini Ambon Putih ini. Papa Ambon, Mama Padang. Oh iya, oke, pantesan ya perpaduan. Iya. Oke, baik. Kemudian ada Gracia atas si jabat. Ate si jabat. Mana Gracia? Hadir Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Gracia Afriani Tiurma Sijabat. Saya dari instansi Badan POM, unit kerja dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, asal Sumatera Utara tapi tinggal di Pekanbaru. Oke, orang Pekanbaru dengan marga Tapanuli. Betul itu Tapanuli ya? Medan Batak bukan Bu. itu? Batak Bu. Batak ya, sorry. Batak ya. Batak ya, si jabat. Iya. Oke. Selanjutnya Helda Pebita. Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Helda Pebita dari Perpustakaan Nasional RI penempatan Jakarta, asal dari Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih. Iya. Oh, ada orang are-are Surabaya, Jawa Timur nih ya. Medok sekali deh kamu. Surabayaannya bener nih ya. Oke. Lanjut Lukman Harun. Mana Lukman? Iya Bu, hadir Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Lukman Harun dari Badan POM, penempatan Balai Besar POM di Serang, asal dari Blora, Jawa Tengah. Oke, dari Blora, Lukman Harun ya. Sekarang Luciana Friska, Gao. Iya Ibu, selamat pagi ya. Ibu. Dan rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Luciana Friska Lumenggao, penempatan di Badan POM Pusat RI, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, asal dari Bekasi. Asal dari Bekasi. Sekarang di Bekasi. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kemudian Megah Elizabeth Sinurat. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Megah Elizabeth Sinurat, instansi BPOM Pusat RI, unit Inspektorat 2, asal dari Sumatera Utara. Iya. Dari namamu aku tahu. Ya. Kemudian Mihtahurohimah.
Febri Ardani. Hadir Bu, perkenalkan Bu, nama saya Miftah Kurokimah Febri Ardani, biasa dipanggil Miftah. Saya dari Perpusnas RI, penempatan Salemba dari Jogja Bu. Terima kasih. Jogja. Terima kasih Miftah. Kemudian Miranda Nainggolan. Iya, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Miranda Nainggolan dari instansi Perpustakaan Nasional RI, penempatan Salemba. Saya asalnya dari Purworejo. Asal dari Purworejo, mengusung marga Nainggolan. Luar biasa ya Indonesia. Tinggalnya di Purworejo tapi ya. Oke, kemudian Muhammad Akbar Nur. Ya. Muhammad Akbar Nur. Mendengar suara saya teman-teman? Mendengar ya suara saya? Oh, Akbar, mana Akbar? Teman-teman yang lain mendengar suara saya? Mendengar Bu. Ya, Mas Akbar yang tidak terdengar suaranya ya? Berarti terkendala jaringan Bu. Iya, terkendala jaringan. Oke, Mas Akbar kita skip dulu ya. Ganti yang lain dulu. Oke, Nabila Muhriza. Iya, saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabila Muhriza, bisa dipanggil Nabila atau Bila, asal instansi BPOM, unit kerja di Balai POM di Pangkal Pinang, Bu. Asal saya dari Riau. Oke, dari Riau bekerja di Pangkal Pinang. Sebentar nih Mas, ini coba balik lagi Pak Mas Akbar. Muhammad Akbar. Oke, masih terkendala dengan jaringan. Boleh di mute saja dulu. Oke. Baik, selanjutnya dengan Ratna Galih Widayanti. Ini Bu. Ratna Galih. Sebentar. Bukan yang artis itu kan? Bukan Ibu, cuma namanya aja yang sama. Iya, namanya mirip banget sama, makanya saya lihat dulu nih. Ya, Ratna Galih toh. Ya, oke. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Ratna Galih Widayanti, bisa dipanggil Ratna. Saya dari Perpustakaan Nasional RI, ditempatkan di unit Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi. Asal saya dari Yogyakarta. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ratna. Kemudian Reza Indra Mulia. Ya Bu. Oh, ketua kelas nih ya? Iya. Okay. Perkenalkan Bu, nama saya Reza Indra Mulia dari Perpustakaan Nasional Unit Kerja Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, asal Jakarta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Safira Auliasari. Hadir Bu. Perkenalkan, nama saya Safira Auliasari, biasa dipanggil Vira. Saya penempatan di Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Untuk saat ini saya tinggal di Bekasi, Bu. Terima kasih. Oke. Baik. Kemudian Saskia Lupita. Ibu, selamat pagi. Nama saya Saskia Lupita. Penempatan di Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas RI Salemba. Asal dari Purworejo, Jateng. Oke. Terima kasih. Next, Shania. Oh, bukan. Sayyidah Jamilah. Yang hadir. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sayyidah Jamilah dari Badan POM, penempatan di BPOM Pusat Jakarta, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Oke, baik. Kemudian Shania Silva Simarmata. Perkenalkan, nama saya Sania Silvia Simarmata. Unit kerja saya dari Badan POM, penempatan di Pekanbaru, asal dari Medan. Oke, Terima kasih Bu.
Sama-sama. Nanti teman-teman kalau nama-namanya ada yang keliru segera sampaikan ke petugas ya, ke manajemen diklatnya ya, karena ini di sini memang namanya Sania Silva, padahal Silvia kan? Iya. Kemudian yang tadi juga ada beberapa yang Fahri Altolak, padahal Altolah dan yang lainnya nih ya. Langsung disampaikan. Takut nanti di sertifikatnya ya. Kemudian Tio Lestarina M Hutazulu. Tio Lestarina. Oh, dia tuh cewek nih suaranya. Iya, Oh Bu. iya, Ambon manis ya, iya. Oke. Selamat pagi Bu, saya Tio Lestarina M. Hutajulo, instansi dari Badan POM RI, ditempatkan di unit Balai POM Pangkal Pinang, asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Bu. Oh, asalnya dari Pangkal dari Medan, Sumatera Utara. Oke. Iya. Medan ya, Hutazulu Medan ya, Dek? Iya, tahu dulu Marga Batak. Oh, Marga Medan. Oh, salah saya. Oke. Unggul Ajis Prabowo. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Ajis Prabowo. Instansi saya dari Perpustakaan Nasional RI, penempatan di Perpusnas Jakarta Salemba. Asal saya dari Jawa Tengah, tapi tinggal di Jakarta. Terima kasih. Namanya bagus ya, jarang unggul. Oke, kemudian Fania Sukma Putri Daniswara. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi. Nama saya Fania Sukma Putri Daniswara, biasa dipanggil Fania. Penempatannya saya di Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Perpustakaan Nasional Salemba. Asal saya dari Yogyakarta. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kemudian Weliani Citra. Ya, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Weliani Citra, penempatan di Direktorat Depo Perpustakaan di Jakarta. Asal saya Jakarta. Oke, kemudian Uki Setio Ambarwati. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Weni Setio Ambarwati. Dari penempatan di subkelompok perbendaraan pelaksanaan Tadi kan Mbak Weli ya, apa deposit apa tuh tadi? Macam-macam jurusannya apa? Bidang kerjanya. Hal yang baru. Kemudian Yanuar Dwi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Yanuar Dwi Ramadan, instansi Badan POM, penempatan di Balai POM di Bengkulu, asal dari Jawa Tengah. Terima kasih Bu. Oke. Dari Bengkulu. Kemudian Yeni Arista. Ya, baik Bu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Yeni Arista. Saya penempatan di Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas Perpustakaan Nasional RI Salemba. Saya asal Jogja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian Yuni Sulistia Prihani. Saya Yuni Sulistia Prihani, biasa dipanggil Yuni, penempatan di Direktorat Deposit dan Pengaman Kolektif Perpustakaan di Perpusnas Salemba, asal dari Purworejo. Oke, Yuni nggak backgroundnya nggak nggak pakai backgroundnya ya, Mas? Enggak Ibu, mohon maaf, soalnya laptop saya kurang mendukung Bu untuk memakai background. Oh gitu, oke. Teman-teman yang tidak menggunakan itu, Mas Hoiril Imam, Mbak Weli juga, kemudian Muhammad Akbar, Mbak Dena, sama Mbak Miftah. Itu mungkin kasusnya sama ya? Iya Bu, kasusnya sama Bu. Jadi sama Bu. Kelihatan wajahnya kalau pakai background Bu. Betul. Saya juga gitu. Wajah saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu. Enggak kan? Kelihatan Bu. Aman ya, karena
dibantu sama IT. Kemarin saya juga mengalami kasus yang sama. Saya nggak tahu di mana muka saya. Oke, kemudian Yunita Pertiwi. Last person ini, Yunita Pertiwi. Mana Mbak Yunita? Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Yunita Pertiwi dari Perpustakaan Nasional RI. Penempatannya di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar. Asal saya dari Kediri, Jawa Timur, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, sekarang Maaf, kita Ibu, sudah saling saya mengenal. kelewat, Ya. saya kelewat. Oh iya, kamu nggak kelewat sebenarnya, tadi sudah dicoba. Suara saya udah terdengar, Bu. Sudah Muhammad Akbar kan? Iya, Bu. Hah? Nomor 36, Bu, kelewat. Oh, kelewat. Ya Allah. Kamu jangan marah ya, saya nggak sentimen loh. Ini beneran kelewat, atau saya yang salah. Bentar. Oh iya bener nih. Wah, nggak bener. Sebentar. Wilda, adanya Wilda Mubarok. Wildan. Nah, ini ya. Nanti koreksi namanya ya ke manajemen diklat ya, supaya nanti tidak salah di STTPP-nya. Oke, kita mulai dari Muhammad Akbar Mubarok sesuai dengan urutan ya, baru kemudian Mas Wildan. Oke, Muhammad Akbar Mubarok silahkan. Muhammad Akbar Nor, bukan Mubarok Wildan ya. Bukan dua. Iya, Bu. Oke. Iya, oke, makasih Bu Kira. Silakan Akbar. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Nur A, asal instansi BPOM RI untuk unit penempatannya Balai POM di Kendari. Posisi sekarang di Kendari. Di Kendari ya? Iya, Bu. Oke. Iya, maklum lah ya. Kadang-kadang koneksi memang selalu begitu. Iya, Bu. Kemudian yang terakhir, bukan berarti saya lupakan ya, Mas Wildan ya. Mohon maaf ini. Silahkan. Saya Wildan Mubarok, instansi Perpustakaan Nasional Salemba RI, penempat Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi, asalnya dari Lampung. Oke, orang Lampung ada di Jakarta ya. Iya, Oke, deposit buku berarti ya, pengembang. Tadi kan judul apa namanya? Iya, bagiannya Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Saya di kelompok pengembangannya, Bu, bukan di depositnya. Itu ada 2 sumtasi. Oh gitu. Yang deposit ngapain aja tuh? Ngumpulin buku? Iya, Bu. Buku-buku koleksi-koleksi gitu? Ya, menjalankan Undang-Undang SKCKR. Luar biasa ya. Hebat sekarang yang muda-muda. Teman-teman dikukuhkan sebagai CPNS golongan 2 dengan background pendidikan rata-rata D3. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, D3 ya. Sudah menjurus dengan keahliannya masing-masing ya. Saya sih di setiap kegiatan latsar yang manapun, apalagi khususnya yang golongan 2, saya selalu ingin membagikan membagikan pengalaman lah, boleh dibilang seperti itu, bahwa teman-teman dengan golongan 2 setelah kemudian selesai latsar, kemudian pengabdian selama kurang lebih, dilihat lagi ya di kepegawaian, setelah itu pengabdian kurang lebih 1, 2, 3 tahun gitu ya, saya sarankan teman-teman segera untuk meningkatkan pendidikan. Saya juga dulu sama teman-teman datang dengan golongan 2. Hanya kelebihan teman-teman itu, teman-teman datang di usia yang jauh lebih muda dari saya ketika teman-teman menjadi CPNS. Nah, jadi saya sarankan jangan terlalu asik dengan PNS-nya ketika teman-teman sudah menyelesaikan latsar, segera meningkatkan tingkat pendidikannya dengan sekolah lagi, entah itu beasiswa atau biaya sendiri. Kalau anak-anak muda sekarang sih sayang kalau nggak ambil beasiswa ya, ada yang gratis kok, masa nggak mau, tinggal tes aja kan ya, atau boleh juga lah kalau memang punya pilihan untuk membiayai diri sendiri. Tapi saya sarankan segera untuk meningkatkan pendidikan lagi. Ini berdasarkan pengalaman saya. Tidak mengapa kita berangkat dari golongan 2, tetapi kita punya strategi ya, harus diatur. Jangan terlalu asik karena sudah menjadi PNS, duduk manis, datang tidak telat, uang makan datang, tukin masuk, gaji lancar, pinjam ke bank bisa, itu kan
Kita kan begitu kan? Jangan terlalu asik dengan fasilitas-fasilitas itu. Sebaiknya begitu sudah enak langsung berstrategi, atur strategi. Tahun kesegini saya mau ikut ini, tahun kesini saya mau gini, tahun segini mau segini. Ketika apalagi perempuan ya, halo yang perempuan karena saya juga perempuan. Menurut penelitian produktivitas wanita itu kan dilihat sebelum usia 40 tahun. Ya, jadi ketika 40 tahun itu sudah punya satu pegangan, saya mau jadi fungsional apa gitu ya. Karena wanita itu lebih complicated daripada laki-laki. Mohon maaf ya yang laki-laki, tetapi yang perempuan itu punya kekuatan yang lebih. Ya, apalagi nanti kita sebagai ibu punya anak, ya kan? Nah, jadi atur strategi dari sekarang. Ini sih saya sharing pengalaman aja ya. Sharing pengalaman aja. Teman-teman bisa lihat di sharing pengalaman saya di buku saya. Nanti saya kirimkan linknya. Lihat ya, biar nambah yang bacanya. Keberatan nggak? Tidak, Bu. Enggak kok, Bu. Ya, apalagi yang perpusnas ya. Ya, Bu. Nanti saya kirimkan link ebook saya, link ebooknya ada ya, ada beberapa buku lah. Nanti di itu ya, dibaca, di apa tuh biar banyak pengikutnya, apa sih istilahnya? Kayak gitulah. Ya. Ya gitulah. Pokoknya seperti itu teman-teman paham ya. Nah, itu maksudnya di-follow. Oke, seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, saya akan mulai share screen-nya. Saya sudah mengenal teman-teman. Teman-teman bisa memanggil saya Vira. Saya biasa dipanggil Vira di sini. Usia saya mungkin sama dengan usia orang tua teman-teman. Ya, usia saya mungkin sama dengan usia orang tua dari teman-teman semua, karena juga banyak yang usianya saya lihat dari NIP, banyak yang ada yang usianya sama dengan usia anak saya. Ya, saya bekerja di PPMKP sejak tahun 1900 sekian. Bisa dibayangkan usia saya berapa? Ya, yang pasti umur saya lebih banyak dari teman-teman. Mungkin pendidikan saya bisa kesusul oleh teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti akan mengenyam pendidikan sampai level tertinggi S3. Tapi ada satu yang tidak bisa teman-teman kejar dari saya. Umur saya. Saya jauh lebih dulu ya. Saya juga mengalami 3 masa. Saya mengalami beberapa masa di birokrasi pemerintah. Jadi saya mengalami masa jahiliyah. Kini saatnya saya untuk ada di zaman terang benderang, menembus dosa-dosa yang dulu saya pernah ikutan gitu loh. Ya, teman-teman beruntung tidak kecipratan itu, jadi ada di zaman yang terang benderang. Saya memang mengalami zaman jahiliyah, zaman ABS saya ngalamin ya. Ada yang tahu ABS? Ada yang tahu nggak ABS? Istilah lama. Bapak senang. Bapak. Nah, iya aja gitu ya bawaannya ya. Terus zaman jadi raja kecil juga ada gitu ya dulu ya. Tapi kalau sekarang kan, tapi saya lebih nyaman sekarang loh. Sayangnya saya nggak lebih muda. Kalau saya lebih muda, pasti nanti Mas Reza nanya nomor telepon saya. Sayang saya umurnya udah banyak kan. Oh enggak ya? Oh ya. Kalau saya datangnya 10 atau 15 tahun yang lalu, masih tetap tuaan ya. Ya kalau kita seumuran lah, beda-beda tipis nggak apa-apa lah sekarang. Boleh kan? Lebih tua dikit perempuan ya. Oke. Tapi ya itu pengalaman saya dan saya ingin teman-teman semua optimis, realistis ya, dan kompetitif. Oke, baik. Saya akan coba share screen materi yang akan kita ikuti di pagi ini tentang sikap dan perilaku bela negara. Jangan ada yang ke toilet ya. Kalau ke toilet izin dulu. Saya udah janjian nih sama admin ya. Ada banyak nih peserta latsar. Kalau saya share screen, taunya ngilang dia. Tetap di situ ya. Benar ya, tetap di situ. Kalau ke toilet, ngechat ke saya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Udah kelihatan belum ya? Iya, belum Bu, masih loading ya.
Belum muncul? Belum, Bu. Belum. Belum ada, Bu. Belum ada. Warna hitam. Kalau warna hitam kenapa? Mungkin jaringan Ibu. Belum follow. Coba cek dulu sebentar ya, kita balik dulu. Oke, coba saya ulang lagi, share screen. Oke, share screen-nya mana? Oke, yang ini. Yang itu saya share. Sekarang gimana? Masih loading ya? Mati, Bu. Ya. Oh, sudah Ada, Bu. sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada. Apa judulnya? Agenda sikap Agenda sikap perilaku bela Agenda sikap perilaku bela negara semangat bela dan semangat bela negara. Oke, dari judulnya saja sudah ketahuan ya, agenda sikap perilaku bela negara dan api semangat bela negara. Yang perlu di-highlight di sini adalah bela negara. Ya, baik, ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan semua agenda yang ada, atau lebih tepatnya ini ada di agenda 1. Betul kan teman-teman, agenda 1 kan di dalamnya ada wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu ada di agenda 1. Masih ingat nggak agenda 1? Mentang-mentang lasarnya udah mau kelar, lupa deh sama agenda-agendanya. Tapi sebetulnya perlu terus diingat karena nanti teman-teman di hari Jumat atau Senin kan akan aktualisasi ya. Nah, pendalaman nilai-nilai ini nanti akan menjadi pertanyaan para penguji. Ya. Oke. Nah, ini saya. Ini nama saya. Itu email saya. Saat ini saya sebagai Widya Iswara PPMKP Ciawi. Oke, saya sampaikan deskripsi singkat yang wajib saya sampaikan kepada peserta latsar bahwa mata pelatihan ini membekali peserta untuk menunjukkan kemampuan awal melalui sikap perilaku bela negara dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil profesional pelayan masyarakat. Ya. Jadi kemampuan awal setiap warga negara adalah kemampuan awal bela negaranya itu apa? Yang pertama adalah bisa menunjukkan kemampuan awal dengan berbadan sehat. Kalau teman-teman tidak berbadan sehat, bagaimana teman-teman bisa membela negara? Jadi kemampuan awal kita adalah kemampuan kita untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Makanya di dalam materi bela negara itu ada kesamaptaan di dalamnya. Ya, karena itu menjadi bagian penunjang. Bahkan ada beberapa profesi pekerjaan yang itu menjadi itu menjadi sesuatu yang poin yang tinggi, seperti misalnya ketika teman-teman mau menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Polisi Republik Indonesia. Nah, hal ini kan menjadi poin penting, mulai dari tingginya, ya kan? Tetapi bagi aparatur sipil tentunya itu tidak menjadi patokan. Bahkan sekarang ada payung hukum bahwa tidak membeda-bedakan status profesi siapapun untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil, ya. Sepanjang pegawai negeri sipil ya, sepanjang dia memiliki nilai akademis yang baik dan mampu memanfaatkan kemampuannya secara akademis di dalam bekerja, dalam berkontribusi kepada organisasinya, ya. Jadi sekarang alhamdulillah teman-teman kita yang disabilitas juga sudah bisa ambil peran sebagai pegawai negeri sipil, ya. Nah, untuk sipil mungkin tidak masalah, tapi tetap saja karena yang namanya kesehatan tubuh tidak hanya terlihat dari tampilan. Tentunya teman-teman juga harus tetap memiliki kesehatan tubuh yang prima.
Bagaimana mungkin seorang pegawai di Perpusnas bisa melayani publiknya dengan baik, bisa menjaga menjaga data-data perpustakaan dengan baik ketika tidak memiliki kesehatan yang prima. Ya kan? Apa artinya cita-cita tanpa diikuti dengan tanpa ditunjang dengan kesehatan yang prima, ya. Jadi kesehatan tubuh kita itu merupakan kemampuan awal kita dalam membela negara. Jangan bilang bisa membela negara ketika Anda tidak memiliki tubuh yang sehat. Ya. Jadi rawatlah tubuh Anda sebaik mungkin, bukan hanya estetikanya ya. Rawat dalam arti sehat secara paripurna. Ada 4 sehat nih. Sehat secara lahiriah, sehat secara batin atau psikologis, sehat secara emosi, sehat secara sosial, dan sehat dalam hubungan dengan Tuhannya. Jadi 4 sehat ini yang bisa membuat teman-teman sehat secara paripurna. Kenapa saya katakan sehat di awal? Karena itulah kemampuan awal dalam membela negara. Memiliki tubuh yang sehat dengan 4 sehat tadi. Oke ya, apalagi Anda sebagai seorang pelayan publik atau pelayan masyarakat. Ya, jadi kita harus prima. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat ketika kita tidak memiliki tubuh yang prima? Ya, oke. Kemudian, nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah memiliki kompetensi dasar dengan mampu menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Ya. Kemudian dengan indikator keberhasilan dari pembelajaran ini yaitu dapat melakukan praktek baris berbaris, itu harapannya sebetulnya. Ya, dan keprotokolan, ya. Itu harapannya sebetulnya. Bermain peran. Ya, kemudian dapat melakukan kegiatan ketangkasan fisik. Nah, sebetulnya materi agenda sikap dan perilaku bela negara yang klasikal itu dilakukan selama 8 jam, teman-teman. Ya, teman-teman itu sudah mulai ada di lapangan biasanya karena kita terhadang oleh PPKM pandemi ini. Jadi divirtualkan memang bukan kurang ya, nggak dapet banget gitu loh. Kalau teman-teman ikut secara klasikal, saat ini teman-teman ada di lapangan dan kita memang belajarnya betul-betul outdoor. Nah, di sini nih biasanya ada kenangan-kenangan manis ya, karena memang nggak akan teman-teman dapatkan di materi yang lainnya. Tapi ya kalau orang Sunda bilang wayahna deh gitu ya. Ya terima aja lah, terima apa adanya, yang penting kan rasanya cepat berlalu ya. Cepat selesai dan lulus tentunya, bukan hanya sekedar cepat berlalu dan Anda pun berlalu, tidak. Lulus tetapi selesai tapi Anda lulus dengan baik gitu ya. Nah ini kemampuan awal baris berbaris, kemudian juga dapat melakukan kegiatan ketangkasan fisik dan bermain peran di dalamnya, ini penting sekali untuk teman-teman kuasai, untuk teman-teman pahami, karena sebagai aparatur sipil negara ini akan menjadi bagian dari kegiatan teman-teman pada saat nanti beraktivitas di tempat tugas, ya. Makanya selalu ada peringatan upacara yang melibatkan teman-teman tentunya baik sebagai petugas, walaupun hanya sekedar menjadi ajudan misalnya. Tetapi kan ini bentuk atau wujud dari praktek berbaris, gitu ya. Kemudian juga sebagai petugas obade. Ya, ini juga penting hal ini dilakukan. Ya, saya ingin bertanya, masihkah dilakukan upacara-upacara seperti itu di tempat atau organisasi teman-teman? Masih Bu, cuman untuk sekarang virtual. Virtual Bu, upacaranya apel pagi. Oke, baik. Oh iya, oke, betul sekali ya. Berarti sama ya. Karena kita seorang aparatur negara, biasanya kita punya standar atau aturan yang sama. Nah, itu penting sekali. Selain itu juga itu bisa membangun rasa nasionalisme kita. Ya, jadi bisa terbangun rasa nasionalisme kita. Oke. Kemudian kegiatan ketangkasan fisik ini bisa melihat dari
bisa direfleksikan sebagai kemampuan teman-teman ketika menghadapi orang dengan berbagai karakter, ketika menghadapi kendala dan lain sebagainya. Ini bisa direfleksikan pada saat teman-teman nanti bekerja. Ya, teman-teman kan tidak tahu siapa yang akan menjadi partner, ya. Ketika teman-teman bekerja ternyata di luar ekspektasi misalnya, itu kan bisa menjadi kendala atau hambatan. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa kompak? Nah, di sana dibangun di pelatihan ini materi ini dibangun itu. Ya, saya nanti mencoba untuk membuat yang kira-kira teman-teman bisa lakukan secara virtual. Games apa ya? Nanti kita coba saja ya. Saya juga mikir tuh dari semalaman, aduh gamesnya apaan ya secara virtual. Kalau secara klasikal sih seneng lah ya. Memang sih teknologi ini high touch ya. High tech iya memang high teknologi, tapi untuk bisa dapet teman-teman itu saya perlu punya trik khusus ya, yang walaupun belum tentu tepat gitu. Tapi ini harus kita lalui. So Mas go on ya, teman-teman harus bisa melewati. Atau mau diundur nih latsarnya tahun depan, nggak mungkin juga kan? Nggak apa-apa, biar rapelnya gede nanti. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Selanjutnya. Nah ini teman-teman. Oke. Nah, ketiga mata pelatihan di dalamnya ada kesehatan jasmani dan mental, kesamaptaan, tata upacara sipil dan keprotokolan yang ini terangkum dalam sikap dan perilaku disiplin PNS. Nah, ketiga mata pelatihan ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi ya untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap, perilaku dan disiplin PNS yang ditekankan pada kemampuan untuk mempraktekkan itu. Ya. Kemudian harapannya tentunya teman-teman bisa memahami itu melalui metode-metode pembelajaran yang akan kami berikan. Seperti saat ini mungkin dalam bentuk ceramah atau diskusi. Kemudian saya harapkan walaupun mungkin tidak maksimal, ada praktek di dalamnya, ada role playing inginnya, ada sosiodrama, dan ada cooperative learning seperti yang saat ini teman-teman sudah lakukan ya. Bisa merespon dengan baik dan seterusnya. Kemudian, nah, harapan yang lainnya tentunya teman-teman dapat menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS, kemudian menjelaskan kerangka bela negara, sama ya, kemudian menyusun aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, PBB, dan tata upacara ya, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, serta caraka malam ya. Ini dulu selalu ada nih teman-teman caraka malam. Ini saya ingin sampaikan saja supaya teman-teman bisa tergambarkan bahwa sebetulnya pelatihan bela negara itu isinya itu. Kalau nanti saya tidak sampaikan ketika teman-teman ditanyakan oleh teman atau rekan lainnya bela negara apa saja. Loh seharusnya ada caraka loh. Memang seharusnya ada caraka malam. Itu ada, kemudian baris berbaris. Tetapi karena kondisi kita saat ini, jadi hanya secara virtual saja. Jadi memang tidak maksimal gitu ya. Oke, apa yang dimaksud dengan siap siaga? Ada yang bisa menjawab apa itu siap siaga? Saya Bu, Fania. Ya. Fania. Nomor absen berapa Fania? 33 Bu. 33. Oh di kamu 33 ya? Yang saya terima nggak segitu loh. Sania bukan? Sania Sylvia? Fania Bu. V. Oh V. Oh ya oke. Yeah. Oke. Lanjut. Siap siaga mungkin bisa diartikan seperti waspada Bu untuk hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi kita dalam mencegah hal buruk itu kita harus waspada atau siaga. Oke. Seperti itu contohnya ada tas kayaknya Bu, seperti tas mitigasi bencana ya Bu. Betul. Ya di sana ada nilai-nilai yang bisa dianut dari kesiapsiagaan. Betul ya?
Oke, Fania? Seperti itu saja, Bu. Oke, Terima kasih. ada lagi yang mau melengkapi dengan bahasa yang berbeda? Setiap orang Izin, boleh Bu. menyampaikan dengan gaya Izin, Bu. bahasa yang berbeda. Izin, Bu. Oke, siapa dulu? Ya, siapa? Sebutkan nama Fahri Altolah, Bu, dan nomor nomor absen ya. Fahri Altolah, Bu, nomor 13. Oke, Fahri Altolah. Betul? Iya, Bu, betul. Kalau di saya nomor 12 loh. Oke. Lanjut. Ya, menurut saya siap siaga ini kita harus siap kapanpun pada saat dibutuhkan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Tunggu panggilan ya. 24 hour service. Begitu dipanggil harus siap. Yakin. Kalau saya paling sebel rumahnya dekat komplek nih, dekat diklat seperti ini, udah waktunya tidur, tiba-tiba Pak Kapus panggil nggak bisa nolak loh. Aduh, menggerutu juga kadang-kadang ya. Jangan diikutin ya, kalau CPNS nggak boleh. Ya. Oke, gak enak kan? Ya, makanya cepet-cepet lah kalian ya. Jangan deh nanti saya keburu tua dong ya kalau kalian nambah umur, saya juga nambah umur ya. Saya pikir saya diam-diam aja di sini, enggak ternyata. Oke, baik. Ada lagi? Siapa? Apakah kalian tidak ingin gitu menjelaskan Saya, Bu. siaga itu apa? Izin, Bu. Oke. Siapa Saya, ini? Bu. Ya udah, Mbak Lucy dulu, Bu. Mbak Lucy dulu. Silahkan atur ya oleh teman-teman siapa yang mau menjawab duluan. Oke, sekarang siapa? Izin Bu, saya Bu Lucy Bu nomor absen 19. Oke. Siap siaga sendiri di sini berarti pertama siap. Ketika ada siap itu berarti sudah ada sesuatu yang dipersiapkan. Kalau dilihat dari gambar itu sudah ada alat-alat. Jadi udah memang mempersiapkan. Jadi udah ada bekal gitu Bu. Jadi siap siaga itu berarti siaga berarti kayak berjaga-jaga. Jadi ketika dibutuhkan seperti yang Ibu bilang tadi sudah siap gitu. Jadi sudah ada bekal dan ketika nanti dibutuhkan dan berjaga-jaga jadi sudah siap, ibaratnya siap bertempur gitu Bu. Sudah ada bekal, sudah ada semuanya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Kalau senjata tinggal dikokang gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya siapa tadi? Reza, Bu, absen 26. Absen 26 Reza. Oke, menurut kamu gimana? Kalau menurut saya, Bu, saya melihat dari perspektif lain, Bu. Mungkin bisa juga siap siaga dalam kondisi mental, Bu. Jadi kita siap dengan tekanan yang ada, siap dengan apapun yang ditugaskan oleh negara, Bu. Oke, Terima ya. kasih, Bu, ya. Terima kasih, disempurnakan. Oke. Baik. Selanjutnya siapa? Tadi kayaknya ada di belakang Lucy tadi itu ada dua. Oh ya, oke. Siapa? Saskia Bu nomor urut 28. 28. Oke. Jadi Saskia. siap siaga itu bisa juga dalam bentuk fisik. Jadi kita menjaga kesehatan kita gitu Bu. Biar kalau ada sesuatu yang terjadi kita juga secara fisik udah siap. Gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Siapa lagi? Saya Bu, ini nomor 31. Nomor 31. Ya. Menurut saya sih siaga itu benar aja Bu, pembekalan diri kita baik secara fisik maupun rohani untuk melaksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita ya Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Semakin lengkap. Selanjutnya. Izin Bu, nomor 20. Nomor 20, Mega. Iya Bu, menambahi dari Mbak yang sebelumnya, mungkin bukan hanya rohani dan fisik saja, mungkin intelektual, emosional, spiritual, begitu Bu. Oke, terima kasih Mega. Dirangkum oleh Mega ya. Ada lagi yang bisa menarasikan itu dengan baik? Dari apa yang sudah teman-teman tadi sampaikan? Dan menjadi tadi menjadi intermezzo kita di awal. Pada saat saya buka slide show saya. Ada? Tadi dari Mas Fahri, kemudian Mbak Lucy, Mbak Mega, Mas Reza, Mbak Saskia, Mbak Tio, dan Mbak Fania, ini sudah lengkap.
tinggal dirangkum. Apa yang dimaksud dengan siap siaga? Siap siaga dikatakan memiliki kesiapsiagaan tentunya dengan persiapan-persiapan yang paripurna. Tidak hanya kalau misalnya tadi ya mitigasi bencana tuh sudah siap segala sesuatunya di sana. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Ya, bahwa dia juga harus mempunyai badannya yang sehat. Peralatannya sehat, harus ditunjang dengan badannya. Selain itu juga dia harus punya isi di dalamnya. Ya, tadi kompetensi kata Mega. Selain itu juga dia harus punya kesehatan secara sosial. Bagaimana dia bisa keluar ketika dia hubungan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak baik. Ya. Karena apa? Karena saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Kita ini as team, ya nggak? Betul ya? Kita ini sebagai tim, teamwork, ya. Kemudian juga kita harus mempunyai kesehatan secara spiritual. Ya, kalau Anda tahu seorang petugas di bagian protokol kementerian, katakanlah begitu, di ruangannya itu sudah ada koper berisi pakaian untuk pergi ke daerah. Jadi ketika tiba-tiba pada hari itu dia harus berangkat ke luar negeri ataupun ke daerah, kopernya tinggal angkat. Tidak ada lagi cerita dia harus pulang ke rumah dulu ngambil baju, dia harus pulang ke rumah dulu lapor sama orang rumah bahwa akan berangkat. Hari gini pasti kan tinggal telepon aja. Tapi itu memang tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaannya seperti itu walaupun tidak semua seperti itu. Dan kesiapsiagaan itu juga harus siap dengan apa? Harus siap bahwa kita harus menjelaskan itu kepada orang yang ada di rumah, baik orang tua, kalau yang sudah berkeluarga suami dan sebagainya. Supaya mereka juga mempunyai kesiapsiagaan yang sama. Betul tidak? Ya sepertinya sepele ya. Tetapi banyak masalah-masalah tidak harmonisnya hubungan ini bisa menjadi teman-teman tidak siap siaga. Ayo, betul apa betul? Ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, harus punya kesiapsiagaan ditunjang oleh apa? Oleh semua yang ada di sekeliling kita yang berhubungan dengan kita. Baru kita bisa siap siaga. Baru kita bisa maksimal dalam bekerja. Ya, yang sudah punya momongan, sudah dikondisikan tuh. Pada saat saya bertugas dia harus dengan siapa ini, harus bagaimana. Ya, yang tahu kan teman-teman kalau yang namanya siaga seperti apa? Kalau yang istrinya lagi hamil tuh harus suami siaga. Nah kayak gitu, waktunya kan nggak bisa ditebak. Kapan saja kita harus siaga, harus selalu siaga. Nah kayak mitigasi bencana yang kerja di BNPB, memang bencana bisa dijadwal? Enggak dong, kita harus selalu siap siaga. Nah itu memang mudah ya teman-teman, apalagi teman yang di garda terdepan ya. Kalau mungkin seperti saya ya sedikit-sedikit dipanggil Pak Kapus biasa gitu ya, tidak terlalu berat. Tapi coba teman-teman yang bekerja di BNPB misalnya, kemudian di bagian-bagian atau sektor-sektor yang misalnya yang seringkali terjadi hal-hal yang sifatnya itu tidak terduga. Kalau saya sebagai media Iswara semua bisa bisa masuk dalam perencanaan yang tidak terlalu, kalau berubah pun tidak terlalu jauh gitu. Jadwal latsar ada gitu kan, jadwal kegiatan lainnya ada, itu bisa direncanakan. Tetapi ada bidang-bidang pekerjaan mungkin salah satu atau salah dua di antara teman-teman ada di posisi seperti itu. Nah, ini kesiapsiagaan awal ini harus teman-teman perkuat. Ya. Bu, kita kan bicaranya mengenai kesiapsiagaan bela negara. Lah kita ini kan PNS abdi negara. Bagaimana cara membela negaranya? Bekerja dengan sebaik-baiknya di sektor masing-masing, di tupoksi masing-masing. Itu cara kita membela negara. Ya kan? Kalau ABRI membela negaranya dengan hal yang berbeda. ABRI aja sekarang nggak pakai perang-perangan kan? Kalaupun perang, mungkin perangnya sudah proxy war ya. Kemudian perangnya juga sudah menggunakan teknologi yang berbeda, tidak perang face to face gitu ya. Itu cuma ada di Olimpiade bela diri kayak gitu. Yang langsung full body contact itu kan nggak ada sekarang ya. Perang kayak begitu udah nggak zaman lagi. Nah, teman-teman bicara mengenai kesiapsiagaan negara teman-teman adalah siap pada saat ditugaskan melakukan tugas apapun. Tentunya atasan pasti akan mengukur sesuai dengan kemampuan. Siap pada saat ditempatkan. Siap nggak teman-teman tiba-tiba dirubah harus ditempatkan di Papua Barat misalnya.
Saya mau nanya, nggak coba? Teman-teman sih enak sekarang di Perpusnas Salemba. Wah, asik banget. Saya juga mau. Di Jakarta ya, di ibu kota. Akses banyak kemana-mana. Informasi selalu terupdate. Bagaimana seandainya teman-teman ditempatkan di Indonesia paling timur, Papua Barat deh yang bagusan dikit, yang ada Raja Ampat. Biar teman-teman keren. Tinggal di Papua Barat, di Raja Ampat sana. Kira-kira teman-teman mau nggak? Kalau bicaranya sumpah, mau nggak kira-kira? Mau. Yakin? Yakin. Bagus kok Papua Barat. Kebetulan saya besar di Papua ya, jadi saya tahu persis Papua seperti apa. Teman-teman mau kan ditempatkan di mana-mana, tidak ditempatkan, misalnya tinggal di Kediri, ditempatkan di Blitar. Aduh itu mah cincai. Itu mah enak banget loh. Rumah di Kediri atau asli Kediri ditempatkan di Blitar. Pakai jalan-jalan ya kan, alhamdulillah banget tuh, harus bersyukur. Dulu zaman saya tesnya di Jawa Barat, penempatannya di Papua. Tesnya di Jawa Barat, penempatannya di Ambon. Tes jauh-jauh ya. Nah, tapi sebagai seorang aparatur sipil negara PNS, teman-teman harus siap dan harus siap siaga. Nah, pada saat nanti juga teman-teman misalnya dipromosikan untuk satu jabatan tertentu, bukan tidak mungkin teman-teman yang di BP POM misalnya akan ditempatkan di balai-balai BP POM yang ada di daerah. Ya, dan itu harus siap. Masa iya nggak siap ya? Sayang ya. Oke, maksudnya sayang kesempatannya untuk menambah pengalaman. Baik, kemudian. Ini kenapa gini ya? Sebentar. Nah, kita lihat narasi dari kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, secara mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja. Ya, yang beragam tentunya ya. Situasi kerja yang beragam yang kan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sabar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Halo. Gampang apa ya? Coba, bahkan saja bahasanya. Ya, teman-teman harus siap baik secara fisik, secara mental maupun sosial ya dalam menghadapi situasi kerja seperti apapun ya. Seperti sekarang kita dihadapkan dalam kondisi pandemi seperti ini. Teman-teman yang bekerja di sektor esensial kan tetap harus masukkan. Nah, yang teman-teman yang bisa dirumahkan, bukan dirumahkan, yang bisa melakukan pekerjaan di rumah atau WFA juga tetap harus bisa produktif. Kita harus kreatif. Ya, itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kesiapsiagaan kita. Mana tahu tiba-tiba Reza ditelepon. Reza WFH ya sekarang. Kondisinya WFH kan? Iya, Bu. Ya, tiba-tiba ditelepon Reza harus datang ke kantor misalnya. Tidak ada kata tidak. Walaupun ada kekhawatiran kita terhadap pandemi yang sedang terjadi di luar sana, apalagi misalnya banyak yang terindikasi positif di lingkungan kerja, mau bilang apa ketika Anda ditugaskan untuk hadir, ya kan? Nah itu kan kita harus bisa membela diri kita. Membela diri kita dengan apa? Dengan menyiapkan segala sesuatu yang misalnya mungkin saja terjadi di luar sana. Ya, kita menggunakan masker, kita menjaga diri dengan selalu membawa hand sanitizer dan sebagainya. Ya, itu sebagai bentuk kesiapsiagaan kita. Ya, jadi kalau pemahaman kita terkait dengan kesiapsiagaan bela negara itu yang paling mudah saja adalah menjaga diri kita. Kan kita ini aset negara. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, bagaimana kita bisa membela negara? Mimpi jauh itu. Ya. Jadi kalau sekarang ada aturan, ada kebijakan publik dari pemerintah bahwa kita harus menerapkan prokes misalnya. Kalau saya sekarang di ruangan ini sendiri ya. Kalau saya bicaranya pakai masker mungkin nanti teman-teman tidak akan terdengar.
kita harus mengikuti prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Coba saya tanya, itu kebijakan dari pemerintah ya. Kenapa sih kita harus melaksanakan sebagai orang yang paling pertama harus menjalankan itu? Ada nggak yang bisa jawab? Mengapa kita sebagai orang pertama yang harus menjalankan, contohnya nih aturan sekarang, prokes yang sudah digaungkan itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak melakukan mobilitas tinggi, berkerumun dan sebagainya. Kenapa? Kenapa kita sebagai ASN harus menjalankan itu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Menjawab. Siapa ya? Unggul Bu. Unggul. Oke, Unggul silakan. Ya Bu, kita kan sebagai ASN di negara itu kan sudah misalkan mempelajari nilai-nilai PNS itu aneka. Nah, kita untuk mengamalkannya yaitu dengan menaati kebijakan pemerintah, di mana kita sebagai contoh untuk masyarakat untuk mematuhi prokes tersebut itu. Terima kasih. Oke. Ya. Bagi Izin saya pemuka menjawab. bagus. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Siapa? Saya Akbar Bu. Akbar. Oke, Akbar silahkan. Ya. Izin Bu. Salah satu tugas kita sebagai ASN itu salah satunya itu membuat kebijakan publik. Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, salah satunya kita kan bagian dari pemerintah, berarti kita juga harus mematuhi apa yang telah disampaikan pemerintah. Oke, itu ya. Teman-teman kembalikan lagi kepada tugas pokok dan fungsi seperti yang tadi Akbar bilang. Apa tugas pokok, tugas dan fungsi dari seorang pegawai negeri sipil? Ada 3. Apa saja itu? Izin Bu, Ya, siapa? Saidah 29. Tugas dan fungsi ASN ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai pemersatu dan perekat bangsa dan negara. Oke, itu ya tugas kita. Dari tugasnya saja sudah ketahuan sebagai pelaksana kebijakan publik. Berarti ketika ada kebijakan publik yang digulirkan, kita harus jadi orang pertama yang melaksanakan itu. Ya. Kalau nanti ada orang di luar profesi pegawai negeri sipil tahu Anda tidak melaksanakan prokes misalnya, nanti ada dibilang, gimana sih kok aparatur nggak melaksanakan prokes? Berarti kita sudah mengingkari tugas kita. Kayak kemarin itu apa tuh? Ada kebijakan pemerintah terkait dengan mudik, ya kan? Dilarang mudik, bahkan Presiden memberikan aturan dengan tegas bahwa ketika ada seorang aparatur negara yang mudik, pangkatnya akan diturunkan. Dari situ saja sudah bisa dilihat benang merahnya bahwa kita ini harus melaksanakan kebijakan publik karena kita memang pelaksana, tugas kita salah satunya adalah melaksanakan kebijakan publik itu sendiri. Ya, dan kita harus melaksanakan itu sebagai bentuk bela kita kepada negara. Betul ya. Boleh saja teman-teman pada saat sebelum jadi PNS ketika ada prokes misalnya, alah pemerintah ada aja bikin aturan. Sering nggak dengar orang ngomong kayak gitu? Nah, sering lah, saya juga sempat begitu. Nah, kalau sekarang hati-hati mau bicara seperti itu. Kita ada bagian dari situ. Kalau teman-teman bisa menengahi, sampaikan dengan baik. Jadi gini loh, sorry ya, gue kan sekarang udah PNS, gue tahu tuh aturan itu dibuat untuk begini, boleh disampaikan. Tapi jangan sekali-kali kita malah mengumpat kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jangan, karena kita ada bagian dari itu. Kalaupun mungkin hati kecil kita tidak berkenan, sebaiknya diam saja. Cari aman, ya bukan cari aman ya karena kita memang bagian dari situ, ya kan? Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, ketika ada orang-orang di luar sana bertanya, ya kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Ya, jangan malah memprovokasi. Kalau kita sebagai aparatur begitu, paling tidak kita akan disebut sebagai memperkeruh suasana, ini bahaya itu ya. Oke ya, itu tadi ya sudah bahwa betul di awal saya sudah sampaikan bahwa siap siaga yang harus dimiliki khususnya oleh seorang pegawai negeri sipil itu secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Dan itu bisa dimiliki ketika kita mempunyai kesadaran untuk menjalin kesiapsiagaan kita terkait dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi emosi kita bisa
terkontrol dengan baik. Begitu ya. Nah, ini tolong teman-teman pahami, oke? Sebagai apa tuh? Nih di sini disebutin lagi nih tadi, dilandasi oleh kecintaan kita. Jadi jangan ada paksaan. Tapi karena Anda cinta sebagai warga negara Indonesia. Karena Anda hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi kita wajib siap siaga. Ya. Kalau di negara lain mungkin ada wamil ya, wajib militer. Nah, itu salah satu bentuk untuk ngecas gitu loh. Di usia tertentu harus berwamil. Saya ingat sering lihat tuh di beberapa tayangan TV, baik film dan sebagainya, bahwa di negara lain itu kan ada wamil ya. Maksudnya masyarakat sipil ikut wamil. Ada kan ya kayak gitu? Nah, itu salah satu bentuk sebetulnya negara tersebut untuk mencas ulang setelah sekian tahun menjadi warga negara, dicas ulang kesiapsiagaannya, diingatkan kembali bahwa hey harus siap gitu loh ya, seperti itu ya. Oke, kemudian konsep kesiapsiagaan. Nah, ini teman-teman bisa baca sih sebetulnya ya, dilihat dari asal katanya. Apa itu? Samapta itu apa artinya? Ya, kurang lebih siap siaga lah ya, dengan kondisi yang baik. Ya, dapat diartikan paling tidak ya sama maknanya ya antara kesamaptaan dan kesiapsiagaan, tentunya dengan kondisi yang baik ya, kondisi tubuh kita yang baik ya, sehingga kita bisa memiliki kesamaptaan tubuh yang baik, kesiapsiagaan tubuh yang baik. Ketika kita memiliki kesiapsiagaan tubuh yang baik, kita bisa mempunyai sensor yang cepat ya, bisa mendeteksi ada apa nih. Misalnya sekarang nih, seperti kondisi sedang pandemi begini. Kalau kesamaptaan tubuh kita baik, imun kita baik, itu yang namanya si virus mau masuk kan langsung ditangkal. Kayak gitulah ilustrasinya. Kalau kita misalnya bersatu padu seluruh PNS, ketika melihat akan ada, contoh yang paling ini sajalah, ada petugas-petugas kalau di Kementerian Pertanian itu karantina ya, petugas badan karantina. Nah, ketika akan ada masuk di pelabuhan atau di pintu-pintu masuk di seluruh Indonesia, tumbuhan tanaman dari luar negeri, tentunya mereka harus punya kesamaptaan yang baik untuk bisa menjadi bagian dari filter masuknya segala sesuatu dari luar sana. Nah, kalau di Kementerian Pertanian itu di bagian karantina, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ya, kemampuan awal bela negara, teman-teman lihat yang tengah tuh ya. Di atasnya ada kesiapsiagaan jasmani, kesehatan jasmani, kemudian kesiapsiagaan mental dan kesehatan mental, ya. Tentunya di dalamnya ada penjelasan mengenai pengertiannya, manfaatnya, sifatnya, dan sebagainya. Ya. Kemudian kemampuan awal bela negara itu juga dengan menjunjung memiliki dan serta ya tiketnya juga kait dengan keprotokolan yang harus dilakukan ya, baik dalam tata upacara. Untuk Anda yang bertugas di bagian kehumasan misalnya akan sangat biasa dengan hal-hal seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kesehatan jasmani dan mental. Bentar, lanjut dulu. Sebentar. Kok susah ya? Siaga jasmani. Peserta harus menunjukkan jasmani dalam melaksanakan tugas yang diemban ya.
tentunya melalui kesiapsiagaan fisik. Kalau kesiapsiagaan fisik itu bisa dilihat juga kalau dalam pekerjaan kita sehari-hari, misalnya untuk menjaga kesiapsiagaan fisik baik kebugarannya maupun kesehatannya, semua kementerian saya rasa sama ya, selalu di hari Jumat itu memberikan waktu untuk kita bisa berolahraga bersama. Betul tidak? Nah, tapi ada juga tuh anak-anak muda sekarang ketika pelajaran olahraga, bukan pelajaran, ketika ada kegiatan olahraga bersama tuh ada di belakang. Cok, siapa yang merasa? Ya, tidak melakukan gerakannya itu jari dan tangannya saja di atas gadget anak sekarang tuh ya. Ketika ada olahraga fisik hanya dianggap sebagai pelengkap dan tidak antusias mengikutinya. Nah, sebetulnya itu penting teman-teman untuk teman-teman lakukan secara rutin. Atau mungkin juga ada yang memang berpola hidup sehat, sudah membiasakan berolahraga walaupun hanya 20 menit dalam satu hari. Kan idealnya begitu ya, 20 menit saja dalam satu hari. Itu idealnya seperti itu, kata dokter ya, begitu. Ya, kemudian, nah ini kesiapsiagaan jasmani itu intinya adalah kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Ya, komponen pentingnya yaitu kesegaran jasmani. Ya, nah ini kan penting ya, kesegaran jasmani. Kemudian juga kesegaran jasmani ini tentunya akan sangat menunjang pekerjaan yang teman-teman lakukan. Ketika teman-teman mendapatkan tugas untuk berangkat ke daerah dan tidak bisa diwakilkan, apa yang terjadi bila tidak memiliki kesiapsiagaan jasmani? Karena teman-teman misalnya kurang enak badan dan sebagainya, karena semalam begadang dan lain sebagainya, sehingga kesegaran jasmaninya kurang. Nah, ini harus teman-teman upayakan hindari. Agar apa? Agar teman-teman dapat melaksanakan tugas itu dengan prima. Ya, terdengar sepele, tetapi ini penting. Teman-teman tidak akan pernah tahu tugas itu seperti apa. Jadi ketika ada kesempatan untuk teman-teman bisa istirahat, ada kesempatan teman-teman untuk bisa meningkatkan kebugaran tubuh dengan berolahraga, lakukan. Karena pekerjaan kita ini, kan kita harus siap siaga 24 jam, katakanlah begitu. Ketika tiba-tiba kita ditugaskan untuk melakukan sesuatu, teman-teman sudah dalam keadaan siap. Ya, oke, kemudian nih, kesiapsiagaan jasmani ya. Kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas tadi sudah disampaikan ya di atas. Kemudian manfaatnya dengan kesiapsiagaan jasmani, memiliki postur yang baik, memiliki melakukan pekerjaan berat dan memiliki ketangkasan yang tinggi ya. Nah, kalau dalam refleksi dalam kegiatan klasikal bela negara, biasanya ada assignment yang mengedepankan ketahanan fisik teman-teman. Ketika teman-teman misalnya memiliki ketahanan itu, berarti indikasinya teman-teman akan mampu bila didrill dengan tumpukan pekerjaan. Kemudian juga memiliki ketangkasan yang tinggi. Nah, ini juga ada banyak permainan yang mengedepankan ketangkasan kita. Ya. Oke. Kemudian nah, ini pengertian kesehatan jasmani. Kalau tadi kesiapsiagaan ya teman-teman. Sekarang kita bicara mengenai kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Ya, jadi kemampuan tubuh kita untuk menyesuaikan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita sebatas kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita lelah. Jadi belajarlah untuk apa ya? Belajar untuk istirahat dengan baik, tetapi bukan berarti menyerah. Karena dengan teman-teman bisa beristirahat dengan baik, teman-teman bisa maju terus. Ya, bukan berarti beristirahat untuk menyerah, tidak ya. Kemudian ciri jasmani sehat nih ya. Ada hal-hal yang mencirikan itu.
Kemudian teman-teman bisa baca tekanan darahnya, jadi lakukan itu secara rutin, apalagi untuk anak-anak sekarang yang belum berpola hidup sehat, misalnya makanannya banyak makanan-makanan yang apa namanya, yang kalau dikonsumsi berlebihan tentunya akan berpengaruh terhadap tubuh kita, pada tekanan darah, frekuensi nafas, denyut nadi, dan yang lainnya. Kemudian juga anak-anak sekarang itu punya kecenderungan untuk apa namanya, jam tidurnya mundur banget ya. Ya, karena banyak hal yang bisa dilakukan di dunianya. Dunianya yang sepi itu loh. Saya suka bilang gitu sama anak saya. Karena anak-anak sekarang itu asik sekali dengan dunianya itu. Kalau saya dulu itu ngobrol ya, masih ngobrol face to face ya. Kalau anak-anak sekarang itu ngobrol, tapi ngobrolnya itu via chat gitu kan, atau menggunakan hal yang lainnya yang kayaknya verbalnya itu kurang, tidak terdengar verbalnya gitu ya. Nah, itu matanya lelah kan. Nah, teman-teman harus bisa mengkondisikan itu dengan baik ya, jangan terlalu asik. Kemudian cirinya itu teman-teman memiliki energi yang cukup ketika melakukan tugas harian, tidak mudah merasa lelah ya. Kemudian kondisi kulit, rambut, kuku sehat ya. Coba perhatikan itu, belilah vitamin yang baik ya, untuk mencitrakan bahwa PNS kita itu bukan makmur ya, makmur alhamdulillah PNS itu bisa tampil dengan baik. Kalau dulu tuh ya gambarannya PNS zaman saya tuh ya dekil, seragamnya dekil, orangnya kurus, gajinya kecil, nggak ada yang lihat. Tapi sekarang setelah pemerintah, betul kan? Coba tanya deh sama kakeknya atau sama orang tuanya, Ya, atau sama betul, saya Bu. deh. Ya, saya dulu sempat menjadi tenaga honorer itu 6 bulan. Saya 6 bulan menjadi tenaga honorer dengan honor 90.000. Bayangkan tuh. Cukup apa coba 90.000? Sebelumnya saya bekerja di sektor swasta. Pada saat itu tahun 90-an saya itu gajinya sudah 2 koma saat itu. Tiba-tiba saya pindah menjadi PNS, ingin menjadi PNS, gajinya 90 tapi mau gitu loh. Aneh saya juga. Kenapa mau ya? Nah, dulu itu gambarannya dekil, tidak sejahtera, kurus, tapi ada yang memiliki rekening gendut, jadi tidak rata gitu. Nah, itu gambaran dulu ya. Teman-teman bisa lihat kartun-kartunnya di beberapa media itu banyak ya. Nah, kalau sekarang cobalah teman-teman sudah hadir dengan pendidikan yang baik gitu ya. Sudah hadir dengan kemampuan, kompetensi yang dimiliki sedemikian baik. Rawatlah diri dengan baik. Tampillah dengan baik, fresh, segar, potongan rambut yang meyakinkan sehingga publik kita itu, ih gila ya, keren banget nih petugasnya gitu loh. Ya, cobalah teman-teman mulai merawat diri. Boleh kan? Boleh dong ya, merawat diri buat apa? Gaji dapat, tukin dapat, sisihkanlah sedikit untuk merawat diri agar kalian sehat ya. Karena ketika kalian sehat, siap melakukan tugas apapun ya, apalagi untuk Anda yang memberikan pelayanan langsung terhadap publiknya ya. Kalau dulu tuh, kalau zaman saya dulu, kalau kita masuk ingin melihat pegawai-pegawai yang cantik itu jatuhnya ke sektor swasta, di bank misalnya, cantik-cantik, rapi-rapi. Tapi sekarang kan PNS sudah hadir dengan kulit yang berbeda. Nah, teman-teman harus membuat itu lebih baik lagi ya. Oke, kemudian selain performansnya bagus juga harus dibungkus dengan pemikiran yang tajam ya, kritis ya, kayak gitu. Sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia itu akan segera terwujud, dan di tangan teman-teman lah harapan itu kami gantungkan ya. Oke, selanjutnya kesiapsiagaan mental. Ini menjadi hal yang sangat penting di era yang banyak tekanan katanya saat ini. Sebenarnya tekanan tuh banyak saja sih, dulu juga sama, tekanan banyak sesuai dengan zamannya. Tetapi mungkin di sini ini banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi mental kita. Karena apa? Karena kecanggihan teknologi.
Ya, jadi kita harus betul-betul bisa menyiapkan mental kita sebaik-baiknya, apalagi kalau Anda sudah berikrar untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, apa itu kesiapsiagaan mental? Ya, itu kesiapsiagaan seseorang untuk memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan, ya, sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa yang dimiliki, ya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar. Nah, teman-teman harus memperhatikan ini, tidak hanya sekedar fisik dan sehat saja, tetapi mental itu juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, ya. Seperti apa karakter mental yang baik? Berperilaku menurut norma-normal sosial yang diakui, ya, yang dipahami, yang disepakati oleh publik, oleh masyarakat Indonesia. Kemudian mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, kemudian mengenali resiko dari setiap perbuatan, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik. Ya, oleh karenanya tadi saya di awal bilang bahwa saya ingin sekali berbagi dengan teman-teman. Satu hal yang juga saya rasakan, karena saya juga berangkat sama dengan teman-teman dari golongan 2. Yaitu apa? Menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Bukan. Yaitu apa? Mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Bisa teman-teman lakukan. Dengan apa? Dengan meningkatkan pendidikan, misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, sehingga teman-teman tahu, oh potensi saya ini. Di mana saya harus menempatkan diri sebagai seorang PNS. Ya, kecuali teman-teman memang sudah diarahkan untuk sebagai tenaga fungsional apa, ya. Harus terus, ya, ini menunjukkan bahwa teman-teman memiliki mental yang baik. Ada keinginan dari dalam diri untuk meningkatkan potensi. Karena ada pertanyaan juga dari kami, apa potensimu? Apa potensi yang kamu miliki, gitu kan? Nah, ini harus menjadi perhatian teman-teman. Kemudian hal yang penting dan sekarang itu sangat berdampak buruk bila teman-teman tidak bisa mengelola dengan baik, yaitu mengelola emosi. Karakter setiap orang itu unik, berbeda. Tetapi sebagai seorang aparatur, teman-teman diarahkan untuk suka tidak suka, mau tidak mau bisa mengerem emosi, bisa mengelola emosinya dengan baik. Ya, ini kan karakter saya begini, ya tidak bisa begitu. Teman-teman harus sudah menyingkirkan egoisme-egoisme seperti itu. Teman-teman harus sudah mengganti kulit menjadi seorang aparatur. Bukan menjadi pribadi yang lain, tidak ya. Saya rasa mengelola emosi itu justru akan mengarahkan teman-teman menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Betul ya? Karena tidak sedikit orang yang gagal berkarir dalam dunia birokrasi pemerintah hanya karena tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Ya, jadi teman-teman harus punya kemampuan mengelola emosi dengan baik. Ya, silakan teman-teman cari referensi apa sih mengelola emosi dengan baik tuh. Ya, ada banyak hal di dalam sana. Tidak hanya sekedar marah ya emosi, tidak hanya sekedar itu. Banyak hal lainnya. Ya, makanya saya tadi di awal bilang ke teman-teman, yuk begitu sudah menjadi PNS, bangun strategi untuk diri Anda. Bangun strategi, aku mau ngapain, aku mau bagaimana, bikin resolusi. Tahun ini aku harus begini, tahun berikutnya aku harus begini, tahun berikutnya aku harus begini. Jadi jelas apa tujuannya. Ya, tentunya dengan berpegang pada aturan-aturan dan norma-norma yang harus dipenuhi oleh seorang PNS. Dari sini mulainya. Oke ya. Oke, kemudian, nah tadi kan kesiapsiagaan mental nih. Sekarang kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik ya dan sistem korteks prefrontalis yang tepat. Kecenderungan emosi, kemudian kecenderungan rasional yang tepat. Ya. Emosi di saat yang tepat, emosi gembiranya tidak berlebihan, emosi sedihnya tidak berlebihan, emosi marahnya tidak berlebihan, dapat terkendali semuanya.
dengan baik. Nah, itu baru teman-teman, oh bagus banget ya, kesehatan mentalnya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Orang bisa mengacungkan jempol ketika teman-teman misalnya dimarahi oleh seorang atasan yang sebetulnya cara memarahinya tidak pada tempatnya. Pasti akan ketemu hal seperti itu. Kalian bilang aja dalam diri kalian, kesehatan mental bos gue jelek nih. Gue jangan sama deh. Saya harus jauh lebih baik dari itu. Bisa menahan diri. Kalau teman-teman ingin menyanggah, cari waktu yang tepat untuk teman-teman bisa menyanggah itu dengan baik. Itu baru teman-teman bisa diacungi 4 jempol. Walaupun itu memang tidak mudah. Karena kita ini kan dipengaruhi oleh banyak hal. Mungkin pada saat itu kita sedang lelah, mungkin pada saat itu gaji udah habis, mungkin pada saat itu banyak kebutuhan lain. Jadi emosi kita juga bermain. Tetapi seseorang yang mampu mengendalikan emosinya, itu baru namanya mentalnya sehat. Bagus itu baru mentalnya. Walaupun itu memang perlu proses, perlu pembelajaran. Dan teman-teman bisa mulai melakukan itu dari sekarang. Karena secara waktu, teman-teman masih mempunyai waktu yang sangat panjang di dunia birokrasi pemerintah. Oke ya. Kemudian kesehatan berpikir. Ya. Kesehatan berpikir itu adalah kemampuan menggunakan logika dan rasionalitas. Ya. Jadi berpikir dengan logika. Ya, kemudian memang hal itu rasional gitu. Untuk sesuatu yang rasional. Teman-teman coba sudah mulai seperti itu. Kemudian jangan juga berpikir itu akan terkadang akan salah bila hanya dengan ya dan tidak saja jawaban yang kalian bertanya dalam hati ini benar nggak ya dan tidak, hanya seperti itu saja. Tetapi juga harus difikirkan lebih lanjut. Benar itu karena gimana, salah itu karena kenapa. Gitu ya. Terus jangan menggeneralisir satu keadaan. Coba dilihat. Ya, dilihat dulu. Ya. Kemudian sesuatu itu kalau bisa dikecilkan, kenapa juga harus dibesarkan? Ya. Kemudian cari tahu apa alasan ini, emosi ini. Ya, dan selalu Anda ingatkan hal-hal seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mempunyai kemampuan berpikir dengan sehat, gitu ya. Kemudian, nah ini tanda kesehatan mental itu memiliki kendali diri. Apa itu kendali diri? Yaitu kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Tadi di atas sudah ya. Dalam kondisi apapun dapat berpikir sehat, ya, sehingga nanti akan dimungkinkan teman-teman tidak mengambil tindakan cepat saat tetapi beresiko misalnya gitu. Banyak tuh kegiatan-kegiatan seperti itu di aparatur, di kegiatan birokrasi pemerintah. Ya, jadi teman-teman bisa berpikir sehat dalam kondisi apapun. Jangan dalam keadaan terdesak teman-teman mengambil tindakan yang beresiko, fatal. Jangan, berpikir sehat dulu. Ini kira-kira saya mengambil tindakan ini akan berdampak pada apa? Kepada apa, kepada siapa saja dampak itu akan terjadi. Nah itu ya, supaya karir teman-teman lancar ke depan. Oke, kemudian, nah ini kecerdasan emosional ya, teman-teman tahu lah ya kalau ini ada intelligence ya, question, kemudian emosi ya, adversity, spiritual, sosial, sport, health, creativity, moral, dan music ya. Teman-teman bisa membaca itu lebih lanjut. Kemudian, nah kita jelaskan dulu yang ini, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia sih emosi itu kan luapan perasaan, baik senang, bahagia, marah, atau benci gitu ya. Itu luapan perasaan ya. Dan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional itu meluapkan perasaannya itu tidak berlebih-lebihan, porsinya pas. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan ya. Dan memang dalam agama kita, apalagi yang muslim, itu tidak boleh kan. Jadi ada lagunya tuh, yang sedang-sedang sajalah ya. Kan ada lagunya kan, yang sedang-sedang saja. Semua tuh pas sesuai takarannya, itu lebih enak ya. Kayak kalau masak, bumbunya pas, enak kan?
Tapi kalau buminya terlalu asin, nanti dibilang, kok asin sih, mau nikah lagi ya, punya pacar lagi ya, nggak enak ya. Kalau kurang garam, hambar banget sih kayak muka kamu, gitu kan, nggak enak juga kan. Jadi segala sesuatu yang pas, kalau pas tuh enak pasti ya. Oke. Kemudian, nah ini nilai-nilai konsepsi bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta nggak kalian sama tanah air? Kan pertanyaannya. Kalian memiliki kesadaran nggak berbangsa bernegara? Di mana bumi dipijak, disitulah. Di mana teman-teman berada saat ini sebagai PNS, pasti disitulah negaramu, ya. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan 5, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini nilai konsepsi bela negara. Ya. Kemudian memahami, nanti ada tugas nilai konsepsi negara. Masing-masing merapat dengan kelompoknya ya. Nanti tugasnya tugas berkelompok. Merapat dalam hati maksudnya. Karena kalau merapat fisiknya nggak mungkin kan? Saya kadang-kadang ketahuan banget ya bahwa saya ini generasi yang udah inilah, udah lebih dulu. Jangan bilang tua ya, generasi lalu lah gitu ya. Saya tadi masa mau bilang, bisa nggak sih itu dikelompok-kelompokkan tayangannya, tampilannya, kelompok 1 sebelah sini, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu teman-teman? Kalau dalam sebuah Zoom, misalnya nih Mas Reza Indra Mulya kelompok 1 misalnya, itu ada dalam satu frame yang nggak jauh-jauh gitu loh, berjejer di kolom row pertama itu kelompok 1, row kedua itu kelompok 2. Bisa nggak sih kayak gitu? Nggak bisa ya? Bisa Bu, di drag aja. Oh gitu ya, berarti saya nggak bisa kalau gitu ya. Saya maunya itu saya tampilan di layar Zoom-nya itu kelompok 1, kolom pertama, misalnya kolom 2, kolom ke-2, dan begitu selanjutnya. Bisa ya kayak gitu? Kayaknya dipin deh Bu orangnya. Misalnya kelompok 1 dipin, nanti misalnya udah 5 atau 8, nanti dipin semua. Nanti kalau udah kelar, nanti di-unpin lagi. Cuma saya nggak ngerti Bu caranya. Mau aja nggak ngerti apalagi saya. Baca Mila. Oh gitu ya. Ya, soalnya tadi yang jawab Mbak Jamil lah tuh, pasti dia ngerti ya. Iya Bu. Waduh, saya kayaknya enggak deh. Lihat aja Bu. Kalau gitu kan enak tuh. Jadi walaupun kita berjauhan, saya ada di sini, anggap saja saya ada di depan teman-teman. Kita bisa melakukan games dengan enak. Kayak nanti mungkin gamesnya, saya nanti mungkin ada presentasi dari teman-teman ya untuk terkait dengan materi ini. Baik teman-teman, kita bicara mengenai cinta tanah air, ya. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Ya, gue Jogja banget ya, iya karena lahir di Jogja, tapi kan Papua juga Indonesia. Ya kan? Taunya orang Papua aja banyak di Jogja ya. Ya berarti itu Indonesia, gitu ya. Oke, sejauh mana teman-teman mencintai tanah air? Saya ingin tahu. Siapa yang bisa menjawab? Yang belum merasa menjawab. Oke, siapa? Reza nomor 26. Silakan. Sejauh mana kamu mencintai tanah air? Kalau sejauh mana Bu yang untuk produk diterapkan Bu ya, mulai dari handphone juga laptop masih buatan luar negeri gitu. Tapi kalau yang pertama mungkin sedikit demi sedikit Bu dalam berlangsungnya Lestari ini mungkin dapat semakin kuat Bu, seperti mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kayak misalnya kita tidak buang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan ya Bu. Gitu Bu. Oke. Bukan hanya slogan semata saja ya.
tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kalau di Iya Papua, bener Bu. tidak membuang pinang sembarangan, tidak meludah sembarangan. Karena kalau meludah sembarangan di Papua jadi merah-merah lantainya. Karena mereka mengunyah pinang. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Reza. Ada yang lainnya lagi? Apa yang sejauh mana apa yang bisa Anda ungkapkan tentang kecintaan Anda terhadap tanah air? Yakin gak bisa mengungkapkan rasa cintamu kepada orang tua bisa, kepada pacar apalagi, kepada negara gak bisa. Ini saya Bu, coba menjawab, Unggul. Oke. Izin menjawab Bu. Nah, itu udah ada 2. Oke, bergiliran. Oke, Unggul dulu, karena Unggul lebih dulu, silakan. Bu, ini cinta negara. Itu saya dengan sudah mewujudkannya menjadi abdi negara. Itu salah satu cintaan saya negara untuk menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Yang lainnya tadi siapa? Oke, Akbar. Ya, cinta tanah air, kecintaan saya terhadap dia sangat cinta sekali Bu. Contohnya berbahasa Indonesia yang benar, tidak memecah belah. Sebagai ASN kita membayar pajak itu salah satu bentuk cinta kita terhadap Indonesia. Oke. Berarti kalau tipe-tipe orang nih, Akbar nih tipe-tipe yang kalau cinta ya nggak usah diucapkan dong, dilakukan gitu ya. Suka yang mana nih? Yang cewek-cewek suka yang mana nih? Cowok yang mencintai tanpa diucapkan tetapi dia bertindak. Nah, itu. Yang mana ya? Boleh dipilih, itu jadi pilihan ya. Nah, itu lebih baik ya. Seperti yang disampaikan Mas Reza, Mas Unggul, kemudian Mas Akbar bahwa cinta tanah air. Tadi ada Mas Reza menjadi aktif dalam pelestarian lingkungan, salah satunya yang paling biasa saja dengan membuang sampah. Itu memang hal sekecil itu sudah menjadi satu bentuk cinta kita kepada tanah air. Kemudian juga ada yang bilang berbahasa Indonesia yang baik. Ya, karena kan bahasa Indonesia loh ya, bahasanya kita. Kita susah-susah loh kursus bahasa Inggris gitu. Biar bahasa Inggris kita baik, kita lupa bahasa Indonesianya. Ya enggak juga kayak gitu. Kemudian tadi Mas Unggul juga bilang, apalagi sudah menjadi aparatur ya, itu harus dilakukan. Jangan kejadian seorang aparatur ketika membaca Pancasila terbolak-terbolak gitu ya. Ketika berbahasa Indonesia, bahasa Indonesianya tidak dimengerti. Jangan seperti itu ya. Oke, kemudian konsep yang lain dari bela negara adalah sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, antar golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, serta rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bicara menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang bisa menjelaskan? Ketika Anda memiliki kendaraan berbangsa dan bernegara, kemudian Anda menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa misalnya contoh? Tentunya Anda sebagai aparatur ya, sebagai pegawai negeri sipil. Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa? Nomor berapa? 19, Ibu, Lucy. Oke, Lucy. Kalau melaksanakan tugas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu, kalau di di modul di pembelajaran itu ada di manajemen ASN ya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di situ udah terlihat mengenai kewajiban dan hak kita sebagai ASN, dan juga dalam pengerjaan sehari-harinya kita melaksanakan tugas itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SKP yang sudah disusun seperti itu. Oke. Ada yang ingin melengkapi atau menyampaikan dari sisi yang berbeda atau
dengan gaya bahasa yang berbeda? Saya boleh lagi Bu, unggul. Oke. Silakan. Ini menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebentar. Unggul, saya minta kamu memberikan contoh terkait dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oh, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oh iya, ya sebagai ASN, sudah pastinya kita harus menjalankan kewajiban sesuai dengan perundangan yang berlaku. Itu udah harus, karena memang kan kita sebagai abdi negara gitu. Contohnya? Jadi, contohnya ya saya di Perpustakaan Nasional melayani masyarakat di bidang misalkan untuk literasi kepada masyarakat, sosialisasi agar tingkat literasi di Indonesia ini semakin meningkat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Izin Bu, ingin menambahkan Saidah nomor 29. Oke, Saidah nomor 29, silahkan. Kalau menurut saya salah satu contoh dari menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan, kan salah satu kewajiban kita adalah bekerja secara profesional dan tidak berpihak ya Bu. Itu mungkin bisa kita lakukan dengan bekerja sesuai dengan tugas yang telah kita lakukan dan juga tidak terlibat dengan hal-hal berbau politik seperti itu Bu. Jadi kita netral. Tetap menjunjung tinggi integritas juga seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Itu dari Saidah. Ya, masing-masing mempunyai tujuan sama bahwa itu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan. Tetapi yang perlu diingat bahwa seorang PNS itu memiliki hak, tapi jangan hanya menuntut hak. Kita juga ada kewajiban. Ada kata-kata bijak, jangan pernah bertanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Iya kan? Nah, ini bicara hak dan kewajiban. Ya, karena hak sudah pasti kita dapat. Orang kita datang tiap hari tepat waktu, duduk manis di meja mengerjakan tugas, uang makan masuk, tukin masuk, gaji masuk. Ngapain lagi sih? Tinggal menjalankan dengan baik ya. Tetapi jangan lupa kita juga dibatasi oleh kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Contohnya saja, kita memiliki hak cuti, tetapi jangan serta-merta cuti tanpa aturan, ya, tetap harus dibatasi oleh aturan yang berlaku. Karena apa? Karena kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi atas kehadiran kita di tempat bekerja. Begitu ya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ya, penuhi dulu kewajibannya, baru Anda bisa menikmati haknya. Seperti itu. Oke. Kemudian konsepsi bela negara berikutnya adalah konsepsi bela negara yang setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman paham lah ya. Menjalankan kewajiban beragama, memahami mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, kemudian menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, kemudian saling membantu dan tolong-menolong antar sesama manusia sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, ini dalam aplikasi aktualisasi yang teman-teman lakukan. Teman-teman kan sudah nih praktek aktualisasinya. Nilai setia kepada Pancasila itu pasti teman-teman terapkan dalam tahapan kegiatan. Ya kan? Bisa nggak kasih contoh saya? Sebutkan satu tahapan kegiatan yang teman-teman lakukan dan apa yang teman-teman terapkan terkait dengan setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Teman-teman kan melakukan aktualisasi nih. Ada tahapan-tahapan kegiatan kan? Nah, teman-teman bisa nggak memberikan kepada saya contoh satu tahapan kegiatan yang teman-teman lakukan di mana di dalamnya teman-teman menerapkan nilai ini. Nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Izin menjawab, Bu. Oke, siapa? Dengan siapa ini? Saskia nomor 28.
Oke, Saskia, silahkan. Waktu aktualisasi saya lebih ada kerjasama sama musyawarah gitu Bu, sama stakeholder. Kebetulan yang aktualisasi saya ini buat SOP, jadi saya banyak bermusyawarah dengan orang-orang di unit kerja gitu Bu, agar produk saya nanti tepat guna gitu Bu. Terima kasih. Nilai yang mana itu dalam Pancasila musyawarah? Musyawarah itu yang keempat Bu. Yang keempat, oke. Penjelasan kamu bagaimana? Penjelasan terkait dengan penerapan nilai-nilai musyawarah dalam tahapan yang kamu lakukan. Melakukan apa kamu? Melakukan bermusyawarah dengan unit kerja atau stakeholder di Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Ya, kamu buatnya seperti itu ya di laporan. Itu aplikatif karena nanti akan siapa pembimbingnya? Pembimbingnya Bu Tia. Ibu Tia, ya. Jadi jadi harus aplikatif gitu ya. Betul ya, seperti itu. Nah, kalau bisa ya seperti itu. Kalau bisa musyawarah berarti melakukan interaksi dengan baik dengan mentornya, melakukan interaksi yang baik dengan mentor atau pembimbingnya dalam melaksanakan diskusi sehingga dapat terjalin kesepakatan seperti itu ya. Jadi kalimatnya implementatif gitu ya. Jadi bisa dipahami. Oke, bagus. Mbak siapa tadi? Mbak Saskia. Mbak Saskia. Oke, Mbak Saskia sudah ya. Mbak Saskia, terima kasih. Jadi itu salah satunya musyawarah, tapi di dalam Pancasila itu ada banyak nilai. Tidak hanya sila keempat, ada 5 nilai. Ada tidak yang bisa memberikan saya contoh penerapan dari setia kepada Pancasila pada saat teman-teman aktualisasi terkait dengan nilai Pancasila yang lain, selain musyawarah? Ada? Bu, Reza Bu, izin menjawab Bu. Oke, silahkan Reza. Oke. Pada aktualisasi saya kan, saya tidak hanya berinteraksi kepada manusia Bu. Yang pastinya saya juga berinteraksi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut saya, kegiatan aktualisasi saya tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak menerapkan sila pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bagus. Jadi dengan adanya bantuan dari mentor saya, dari coach, dari teman-teman juga, tetapi saya juga harus rendah diri Bu, karena saya tidak bisa seperti sekarang kalau tidak diizinkan sama Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, itu penerapan dari nilai ketuhanan sebagai kesetiaan teman-teman kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dicontohkan pada kegiatan aktualisasi yang ke depan akan teman-teman lakukan dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan harus diinternalisasikan atau dihabituasikan dalam hidup sehari-hari. Gitu ya. Ya, karena kegiatan pertama, tahapan pertama itu biasanya menyusun referensi untuk bahan diskusi. Di dalamnya pasti diawali dengan bismillah dulu. Ya kan, memulai segala sesuatu dengan doa, dengan segala cara, dengan berbagai agama yang diyakini di Indonesia. Ya, tentunya kita harus berinteraksi dulu. Benar tidak kita melakukan ini? Ya. Nah, jadi ada nilai ketuhanan di sana dan biasanya suka terlupakan pada saat pemaparan aktualisasi dalam tahapan kegiatan itu. Ya, oke. Teman-teman, baik sekali. Tadi kita sudah sampai ke setia kepada Pancasila dan undang-undang. Dasar itu hanya sedikit dari nilai-nilai yang bisa digali dari setia kepada Pancasila dan undang-undang. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini rela berkorban ini rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, menyumbangkan tenaga pikiran dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat,
membela negara dan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih ya. Kemudian, nah ini dia, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Membela negara. Saya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Apa yang sudah pernah teman-teman lakukan atau yang terpikirkan melakukan rela berkorban untuk kepentingan negara tanpa pamrih ini? Karena kalau misalnya teman-teman ditugaskan ke daerah nih ya, ditugaskan nih ke daerah, tapi kan dapat OH. Ya OH perlu lah ya, masa kita jalan terbang ya, tetap kita perlu bensin juga kan untuk sampai di sana. Tanpa pamrih ini yang gimana sih? Rela berkorban loh, tanpa pamrih. Siapa yang bisa menjelaskan kerelaan kalian berkorban untuk bangsa dan negara ini tanpa pamrih? Bu, izin Bu Reza, Bu. Oke. Ya, kalau yang dari... lain, sebentar. Yang lain masih bangun kan? Masih, Bu. Masih, oke. Silahkan dipikirkan jawabannya. Sekarang pembuka Reza. Silahkan Reza. Iya, Bu. Sebenarnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih itu, pamrihnya itu tidak hanya dalam bentuk uang, Bu. Seperti waktu juga, Bu. Dan juga misalnya keluarga. Misalnya kita ditugaskan untuk dinas ke Gorontalo gitu, Bu, seperti itu. Dan pada hari yang sama juga, misalnya ada acara keluarga gitu. Nah, kan harus ada yang dikorbankan, Bu. Tapi karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya di Perpustakaan Nasional kan semuanya bertujuan untuk meningkatkan literasi ya, Bu ya, indeks literasi masyarakat. Nah, dari hal itu kita lebih memilih untuk akhirnya pergi ke Gorontalo, Bu, misalnya untuk sosialisasi atau untuk pengarahan dan lain-lain, dan menyampingkan kegiatan pribadi, Bu, karena kegiatan ini lebih penting karena demi bangsa dan negara. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali terjawab ya oleh Mas Reza ya, bahwa rela berkorban tanpa pamrih itu salah satunya, salah duanya seperti itu. Ya, jadi ketika misalnya kemarin itu ada salah satu bimbingan saya, dia tetap harus hadir mengikuti kegiatan-kegiatan virtual, tidak bisa meninggalkan ruang Zoom, walaupun saat itu istrinya tengah melahirkan di waktu yang bersamaan. Ya, pilihan yang sulit memang, apalagi anak pertama lagi ya anak pertama, tetapi ini memang menjadi satu keharusan walaupun hanya sekedar Zoom meeting dengan saya, tetapi ini menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dituntaskan oleh tidak mudah. Nah, ini adalah seperti yang dicontohkan tadi oleh Mas Reza, bahwa itu adalah contoh dari rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih ya. Kemudian juga Anda pernah dengar ada ada banyak guru-guru di pedalaman yang mereka tidak menerima atau menerima tunjangan itu hanya 3 bulan sekali. Ya, karena tidak bisa menerima setiap bulan seperti kita nih, duduk manis aja, masuk, tukin, SMS banking, langsung ngabarin gitu ya. Kita setelah itu jadi happy. Kalau mereka nggak seperti itu ya. Di pedalaman Kalimantan, Papua, banyak guru-guru tanpa pamrih. Ya, kalau secara pekerjaan ya udah ngajar aja di kelas, tapi mereka dengan suka hati, dengan sukacita mendatangi setiap murid-murid yang ada di pelosok. Padahal nggak ada juga loh tupoksinya kayak gitu. Ya, tetapi mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan itu. Jadi ada panggilan moral di dalamnya. Kalau kita bekerja sih kayaknya kita sudah berorientasi tidak kepada output saja, yang penting kegiatan terlaksana. Kalau tanpa pamrih itu berarti kita sudah berpikir bagaimana nih outcome-nya gitu kan. Jangan cuma sampai, yang penting kan terlaksana. Kegiatan pelatihan selesai, beres. Oke, ya.
Nah, itu juga bagian dari tanpa pamrih karena memiliki waktu yang lebih. Tadi kan Mas Reza bilang tidak hanya materi Bu, tapi waktu. Oke. Ya, itu membutuhkan waktu lebih, pengorbanan yang lebih. Dan kita tanpa pamrih ya. Saya yakin mereka itu tanpa pamrih, tidak ngukur-ngukur juga. Waktu saya ngajar lebih loh, sekitar sekian jam, nggak gitu juga. Mau dihitung juga, gimana ya cara ngitungnya? Jadi biarkan saja yang di atas, Tuhan kita yang menghitung itu, karena pasti tidak ada satu angka pun yang terlewatkan. Gitu ya. Oke, dan tidak ada 1 menit waktu kita sia-sia di mata Tuhan ketika kita melakukan hal yang baik. Oke, teman-teman, berikutnya. Nah, ini mempunyai kemampuan awal bela negara. Apa itu kemampuan awal bela negara? Ya, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan fisik, itu kemampuan awal loh. Ya, kecerdasan emosional, spiritual serta intelijensia yang tinggi. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal, ya. Kemudian memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati yang kita miliki, ya. Oke, Nah, nanti terkait dengan konsep bela negara ini ada tugas-tugas yang mungkin akan di luar pemikiran teman-teman, akan saya tugaskan kepada teman-teman untuk dipresentasikan ya. Oke, mungkin ada di bagian kelima ini nanti tugas. Nah, ini teman-teman, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Ini sudah kita bahas panjang tadi di depan. Kemudian mampu memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Nih, ini kemampuan awal bela negara loh. Teman-teman bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman apa yang ada di luar. Contohnya gimana nih? Apa nih contohnya? Coba silahkan. Boleh yang lain. Saya sudah mendapat tanggapan dan respon dengan baik dari orang-orang yang tadi, bukan orang-orang, peserta-peserta yang namanya tidak perlu saya sebutkan ya, lalu menjawab dengan baik setiap saya melontarkan pertanyaan. Saya kasih kesempatan untuk yang lainnya, silahkan menjawab, memberikan jawaban dan tanggapan terkait dengan bentuk-bentuk mengidentifikasi kemampuan awal seperti apa, terkait dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman yang ada di lingkungan Anda masing-masing. Coba siapa? Newcomers? Bagaimana? Ada yang bisa memberikan seseorang yang mempunyai kuasa secara sosial ekonomi bisa saja memiliki keinginan atau pemikiran untuk radikal atau memisahkan diri sehingga menjadi ancaman bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, dalam hubungan dengan generasi milenial sekarang yang sering kita berselancar di dunia maya, di media sosial, bisa kita lihat ancaman-ancaman semacam itu dari misalnya bentuk-bentuk berita hoax atau misalnya dari luar ada vlog atau blog atau website asing yang kemudian
menjelek-jelekan bangsa dan negara kita. Kita harus pahami itu, mengidentifikasinya, serta kembali kepada prinsip cinta tanah air yang harus dimiliki setiap elemen bangsa, masyarakat, dan terutama kita sebagai PNS. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, baru dengar suaranya ini ya. Yang lainnya, ya Mas Khairil Imam sudah panjang menjelaskan. Terima kasih. Saya rasa jelas ya tadi teman-teman. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya masih memberikan waktu untuk teman-teman yang ingin mempunyai pandangan yang berbeda atau mau melengkapi, menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Khairil Imam tadi. Izin, Bu. Oke. Fahri Altolah, Bu. Fahri Altolah, silahkan. Ya, menurut saya mengenai poin mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk ancaman dengan masing-masing ini, menurut saya bisa dilihat dari sisi lain mungkin jika diajak dalam tanda kutip korupsi ya Bu ya, ajakan untuk korupsi Bu, salah satunya seperti itu Bu menurut saya. Ancaman ini menurut saya bisa mengancam nama instansi kita dan bisa mengancam kita, bisa saja kita di di hubungan kerjanya Bu, seperti itu Bu. Oke, ya, karena ada aturan yang mengatur bahwa ketika kita melakukan tindak pidana, korupsi dan lain sebagainya, tentunya kita akan bersinggungan dengan hukum dan bukan tidak mungkin kemungkinan terburuk adalah kita akan dikeluarkan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Ya, amit-amit ya. Ada nggak tuh bahasa amit-amit apa ya? Jangan sampai terjadi lah gitu ya. Jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Oke ya. Baik, itu Fahri Altolah dan Khairil Imam, mudah-mudahan bisa membuka pemikiran teman-teman sehingga teman-teman, karena kenapa ini saya kedepankan kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman, karena ini yang saat ini banyak di era teman-teman itu banyak banget, karena tadi keterbukaan informasi. Mungkin di zaman saya berbeda. Ya, zaman saya dulu seumur teman-teman itu berbeda ancamannya. Tapi kalau sekarang itu semakin gencar dan saya rasa mempunyai tingkat bahaya yang perlu diwaspadai bersama. Ya, bahwa teman-teman harus mempunyai kemampuan yang sangat peka, dapat mengidentifikasi, ini kayaknya nih ancaman nih, nggak bisa nih kayak gini, misalnya gitu. Harus punya insting yang kuat. Nah, ini tidak, ini membahayakan. Gitu ya. Belum lagi seperti penyebaran obat-obat terlarang, narkoba, ya kan? Narkotika dan sejenisnya. Kita ini kan sudah masuk ke segitiga emas itu ya, peredarannya. Kita ini sudah menjadi pasar utama. Saya kemarin sempat ada sedikit perbincangan Widya Iswara dengan BNN ya. Kita ini saat ini sudah ada di dalam segitiga emas dari perdagangan obat terlarang ini. Nah, ini juga harus menjadi kewaspadaan kita. Karena reaksi dari obat-obatan itu sudah tidak menunjukkan reaksi seperti dulu gitu. Jadi sudah sangat samar. Jadi kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi itu. Ya, teman-teman. Itu salah duanya, banyak yang lainnya. Oke, baik. Kemudian nah, ini. Kalau di era pandemi nilai disiplin saat ini ya wujud kita ya sebagai aparatur untuk membela negara kita, membela bangsa kita di masa pandemi saat ini adalah dengan tadi di awal juga sudah saya sampaikan dengan mengikuti prokes yang sudah ditetapkan ya. Karena kita melindungi diri artinya kita melindungi keluarga dan lebih besarnya lagi kita melindungi bangsa dan negara ini ya. Oke. Ya. Ini mungkin saya rangkum bahwa bela negara itu adalah merupakan sikap, perilaku yang dituangkan dalam bentuk tindakan seorang warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara.
ya. Dan ini harus dijiwai oleh kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, kepada kecintaan kita kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya. NKRI harga mati, gitu ya. Oke, nah itu teman-teman yang ingin saya sampaikan terkait dengan sikap dan perilaku bela negara dan apa tadi? Itu ya, sikap perilaku bela negara kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu. Saya yakin dan saya percaya sekali teman-teman bisa menerima itu dengan baik. Terlihat dari respon teman-teman, terlihat dari bagaimana teman-teman menjawab itu diwakili oleh beberapa rekan yang aktif menjawab. Walaupun ada beberapa teman, banyak teman yang diam 1000 bahasa, tetapi saya harapkan diam 1000 bahasanya itu adalah diam yang paham, ya. Diam yang bisa memahami. Kalau saya lihat dari wakil teman-teman yang bisa merespon dengan baik, mudah-mudahan itu menggambarkan teman-teman yang lainnya. Ya, baik teman-teman, kita sampai jam berapa? 12.45 kan? Kita sudah masuk ke pukul nyaris 5 menit lagi menjelang pukul 10.30. 5 menit menjelang pukul 10.30, setengah 11. Masih ada waktu kita untuk bisa presentasi nanti. Namun sebelumnya, tolong teman-teman kembali ke kelompoknya. Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Ya, tolong teman-teman. Oh, masih ada. Oke. Saya tadi kan nggak lihat teman-teman yang lain tapi alhamdulillah masih berada di tempat. Saya harapkan teman-teman mulai merapat dengan kelompoknya karena ada tugas yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Tugasnya yaitu, silahkan masing-masing kelompok. Ada berapa kelompok ini? Ada 5, Bu. Ada 5. Berarti satu kelompoknya tadi ada yang 8, ada yang 7 ya, Mas Reza ya. Oke, silahkan merapat ke kelompoknya. Tolong siapa bertugas mencatat tugas teman-teman kerjakan. Yang pertama, tugasnya adalah tolong teman-teman, prolognya begini. Saat ini teman-teman mengikuti kegiatan Latsar di Kementerian Pertanian. Ini non-Kementerian Pertanian ya. Di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu mempunyai ingin mewujudkan Indonesia yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Bukan suatu omong kosong kalau ini bisa diwujudkan, karena kita memang memiliki negara kita basicnya adalah negara agraris. Kita memiliki ribuan ragaman hayati ya di Indonesia. Salah satunya adalah tanaman obat. BPOM pasti udah ketawa. Makanan gua nih tanaman obat itu ya, urusan obat-obatan. Ya. Nah, saya harapkan teman-teman berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari 10, sedikit ya, 10 kurang banyak ya, 15 kurang banyak juga ya, ada orang BPOM harus agak banyak nih, 20 jenis tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga yang bisa dihasilkan di rumah atau lingkungan rumah. Sebagai bentuk awal bela negara. Ketika teman-teman misalnya sakit nih, mau keluar pandemi, nggak mungkin keluar nih, atau keluar sedang di lockdown. Teman-teman tiba-tiba sakit batuk di belakang rumah atau di dapur, kalau yang tidak punya halaman, tiba-tiba ada sebutir, bukan tiba-tiba, ada sebutir, bukan sebutir, ada sebuah jeruk nipis. Nah, sebagai kemampuan awal bela negara, teman-teman harus bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah sebagai obat. Betul tidak? Itu namanya bela negara. Mampu melindungi diri. Mengusahakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, terkait dengan hal tersebut, itu contoh saja. Saya minta teman-teman mencari kurang lebih 15 sampai 20. Kita sepakati aja ya, 20 ya. 20 tanaman obat
keluarga yang bisa diupayakan di rumah, tentunya yang ada di dapur yang bisa dijadikan sebagai obat, dan apa manfaatnya? Dan apa manfaatnya? Ya, kemudian apalagi ya? Terlalu sedikit itu ya. Yang pertama itu, kemudian sampai situ teman-teman paham ya? Nanti tolong dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Kemudian ya, kemudian terkait dengan konsepsi bela negara. Konsepsi bela negara. Tadi yang mengidentifikasi ancaman-ancaman dari luar itu konsepsi bela negara. Salah satu konsepsi bela negara. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi ancaman, khususnya ancaman bagi generasi penerus nih di era teknologi saat ini 4.0. Ancaman-ancaman apa saja yang dimungkinkan terjadi, baik darat, laut, udara. Kemudian juga kalau teman-teman mau melihat ancaman-ancaman terhadap pribadi-pribadinya juga boleh, silahkan diungkapkan dan dipresentasikan. Ya, presentasinya tidak lama, masing-masing kelompok itu 5 kelompok ya. 5 menit lah ya, presentasi 5 sampai 10 menit. 10 kali 5 sudah 50 menit. Ya, 10 menit lah lama. Dan kita akan mulai presentasi sekarang setengah 11. Kita akan mulai presentasi pada pukul 11. Bisa? Kira-kira bisa nggak teman-teman? Atau pada pukul 11.15? 1 jam ya, saya kasih. Oke deh. 11.15 ya, 1 JP ya. 1 JP teman-teman silahkan berdiskusi. Mungkin saya akan minta teman-teman saya akan minta petugas sebentar. Mas Agus, sebentar, untuk tadi saya sudah minta dibuatkan breakout room-nya. Sebentar ya. Bentar. Internetnya di sini lagi trouble. Oh gitu. Terus teman-teman gimana dong kalau mau diskusi di breakout room-nya? Sudah tadi saya minta disiapkan 5. Tadi sudah saya breakout dulu. Yang masuknya tadi proses. Oh, lagi proses. Jadi Balik lagi. Sudah connect lagi. udah. Jadi gimana? Sekarang teman-teman sudah bisa masuk ke breakout room-nya? Masukin. Oh ya, tolong ya. Sebentar, nama-nama kelompoknya belum tahu. Tahu nggak nama kelompoknya, Mas Agus? Kan di namanya, nama belakangnya itu ada itu. Ada kelompok. Kelompoknya. Oke, baik kalau gitu. Tolong dibantu ya Mas Agus ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, sebentar lagi teman-teman akan dimasukkan ke breakout room sesuai dengan kelompoknya. Mohon ditunggu. Tadi ada informasi dari Mas Agus, ada gangguan sedikit terkait dengan ketidakstabilan jaringan internet. Oke ya teman-teman, 10.32 saat ini kita akan kembali pada saat 10.11.15. 1 JP cukup saya rasa untuk teman-teman bisa berdiskusi, berkolaborasi bersama kelompoknya ya, sambil menunggu Mas Agus memasukkan teman-teman ke breakout room-nya. Oke, teman-teman yang dari Perpusnas, saya mau tanya, kalau saya ingin jadi anggota Perpustakaan Nasional online ya? Ada cara online ya, bisa menjadi anggota Perpustakaan Nasional? Izin menjawab, Bu. Iya, bisa Boleh. secara online, Bu, daftarnya. Bisa ya, Mbak. Apa tuh? Gimana tuh pendaftaran online Perpusnas gitu aja? Iya, bisa melalui keanggotaan.perpusnas.go.id di situ. Oh gitu. Oke, baiklah Mbak Dena. Terima kasih ya informasinya. Iya, Bu. Saya izin live ya, teman-teman ya. Sebentar ya.
Saya izin Iya, ke Bu. belakang dulu. Untuk Aisyah pekerjaan itu kelompok berapa ya?